Halo semua, Lita, Eka, Dika. Halo Akhirnya semua. Halo Mas Irwan. Halo, Halo Mbak Lita juga. aku senang banget. Akhirnya kita ketemu lagi. Walaupun sebenarnya I wish it were sooner, tapi ya udahlah. Rekap dikit ya. Kita mulai ngerencanain podcast ini Tahun bulan lalu ya. ini tahun 2023. Iya, Lalu babak belur dengan berbagai macam kejadian dalam hidup. Akhirnya di Desember 2024 kita eh, berikhtiar. apalah yang ini terjadi. pokoknya Iya, pokoknya selesai tidak selesai dikumpulkan gitu ya. iya. Dan menurut aku ngambil resiko sih sebenarnya. Nggak apa-apa kalau spoiling mungkin, tapi juga aku rasa ada banyak ya tetap yang bisa diobrolin meskipun apapun yang terjadi dengan usaha ikhtiar kita masing-masing itu ya. Flexing dulu, buku yang kita baca bersama sejak 1,5 tahun yang lalu adalah War and Peace Leo Tolstoy. Terus, Ini edisi Norwegia. ya, Eh, wow, Ada versi tebel Norwegia. banget. Aku baca tiga. Nah, taruh sini aja lah, tak. Ya, ya, ya. Aku baca tiga versi sebenarnya. Eh, Wow. ini Hmm. audiobook di combine gitu loh. Kalau lagi duduk di perpustakaan kan enakan begini jadi kelihatan flexingnya. Aku juga ada ibunya sih Mas, tapi belum. Baru Iya, aja baru selesai. tapi tetap aja apa namanya? Karena ini buku klasik, ada macam-macam versi, jadi aku bisa ngelihat perbedaan macam-macam versinya itu yang bisa kita sebutkan detailnya nanti ya. Tapi Hmm. how do we start? Mungkin dari ini lah. Mungkin kayak karena ya belum bacanya belum beres, ya mungkin kita bisa ngobrol tentang si versinya tadi loh. Boleh? Soalnya kemarin waktu kita udah mensepakati untuk mulai membaca ini, karena adalah pertama mencari buku yang mana dulu. Ternyata kan emang versinya beragam dan ditranslate-nya juga ada beberapa kali, berapa versi, berapa revisi, beberapa pendekatan. Dan itu ternyata nggak mudah gitu loh mencari. Walaupun ya kita nggak tahu buku itu versi apa, cuma kita mencari buku yang bakal kita nyaman kita baca gitu. Oh, iya. Soalnya di rumah kan punya ini, oh pernah punya ini dulu waktu beli waktu masuk kuliah karena pengen pengen punya buku tebal aja gitu. Beli yang ini kan. Maka kemarin nyari buku yang kira-kira sama kayak kayak versi yang punya di rumah. Cari ebook ya biar nyaman kan bacanya. Hmm. Bisa baca di Kindle. Dan ternyata itu juga perjuangan. Mm-mm. Ada yang versi langsung dari Rusia, ada udah ke Inggrisnya dulu, ada dari Perancisnya, ada berapa terjemahan yang versi Perancisnya nggak terjemahin, Hmm. ada yang versi Perancisnya dipotong dan langsung ke Inggris. Jadi kita nggak tahu apakah ini bahasa Perancis atau bahasa Inggris. Hmm. Maka kemarin juga rada perjuangan sih. Akhirnya nemu buku yang kurang lebih sama dengan yang ini. Akhirnya Yang memilih untuk ebook yang sama dengan ini. Akhirnya memilih itu gitu. itu bahasa Inggris, Idika, yang kamu Ini pegang. bahasa Inggris Oke. dan Belum ada diterjemahkan ke bahasa Indonesia agaknya Mas. belum. Emang belum kayaknya ya. Iya belum. War and Peace kayaknya belum ada memang. Belum. Aku cari juga belum ada nemu sih. Siapa yang berani? Tapi tapi yang versi ini ya, maksudnya tadi oh bahasa Prancisnya nggak diterjemahin langsung ke Inggris semua, nggak ada bahasa Prancis di sini. Oh, Soalnya di beberapa terjemahan itu paragraf pertama itu bahasa Prancis beberapa bagian gitu. Iya, Dan betul banget. hmm, apa nggak tahu apakah itu berpengaruh ke cerita tentang atau gimana si si bahasa Prancisnya itu gimana gitu. Jadi Kalau setelah gimana? Kalau aku baca di literaturnya sebenarnya kan memang Tolstoy sengaja tampilkan yang bahasa Prancis itu. Dia kan punya satu maksud tertentu kan, tujuan tertentu juga untuk menampilkan Hmm, bahasa Prancis gitu. Kalau hmm. ternyata kan ada apa ya, ada kebanggaan juga buat masyarakat Rusia waktu itu yang aristokrat kalau mereka itu terpapar budaya budaya Prancis gitu. Kalau nggak salah di semenjak pemerintahan ada ratu apa gitu aku lupa namanya tapi ada aku baca yang seperti itu dan mereka Catherine.
Ya, Catherine ya. Mm-mm. Itu dia. Seperti itu sih yang aku baca. Ya, itu poin yang bisa kita perdalam nanti, tapi aku pengen balik ke Dika dulu. Hmm. Eh, Berbagai versi ini menurutmu mempengaruhi pengalaman membaca nggak? Atau kalaupun, Oh, tapi di mana pengaruhnya? mungkin kalau kalau nggak tahu mungkin nggak ya. Maksudnya Hmm. cuma punya buku ini doang gitu dan langsung dibaca. Hmm. Mungkin nggak bakal mikirin hal-hal yang lain. Hmm. Cuma karena berhubung punya Kindle, jadi Hmm. maunya lebih di rumah kayak gini. Nanti kalau di luar atau di jalan atau di kasur, bacanya buku versi Kindle biar nyambung gitu, nggak ada miss in match, ada apalah gitu, nggak ada yang hilang. Maka kemarin perjuangan di sana dan ternyata ya mungkin ya akhirnya kepikiran ini ngaruh nggak sih sepatah kata dua patah paragraf ini berbahasa Perancis atau enggak berpengaruh nggak ke jalan atau ke esensi cerita gitu. Aku setuju karena aku juga gitu. Kalau kita cuma baca satu buku ada dan itu aja udah fokus, kayaknya nggak ada Hmm. masalah ya. Tapi kalau Hmm. kita berpindah, karena aku berpindahnya malah tiga dari terjemahan Norwegia, terjemahan bahasa Norwegia ini ternyata diambil dari bahasa Estonia, jadi nggak langsung dari Rusia juga. Entah kenapa ya. Terus tata letaknya jadi agak berbeda. Kalau yang di terjemahan Inggris versi Kindle-ku ini ada summary, jadi judulnya itu bukan cuma nomor bab, tetapi dikasih semacam summary apa yang terjadi di bab itu. Mm-mm. Itu membantu banget karena Mm-mm. kemarin aku baca itu aja di depannya dia aku ingat-ingat semuanya. Oh, poin. Bayangkan 13 Mm-mm. halaman untuk ringkasannya gitu loh, ya kan? Iya. Dan itu pun sudah Iya. nggak lengkap kalau kita nggak baca nggak bisa nebak juga karena kita cuma dikasih kayak kata kunci gitu. Terus perbedaan nomor dua adalah nama. Jadi aku baca Oh, nama ya. dengerin Audible juga, terus dengerin bahasa Inggris yang ini. Ternyata kayaknya Audible itu membaca bahasa Inggris ini, yang ini nih. Nah, Mm-mm. Terjemahannya Aku baca yang versi itu, yang Aylmer merah. Maude, ya, terjemahannya Aylmer Maude. Iya. Terus Mm-mm. di sini namanya misalnya Marie, Nicholas, bla bla bla. Tetapi ketika dibaca jadi bahasa nama Rusia, Nikolai, oh eh, iya Nicole. Maria. Eh, ya, jadi nama Vasili jadi nama Rusia. Terus kalau di buku tertulis cetaknya atau digitalnya, setiap bahasa Rusia dikasih tanda kurung diterjemahin ke bahasa Inggris. Tapi di Audible-nya enggak. Jadi kalau kita lagi dengerin, oh udah hilang aja nih, kita nggak tahu dia ngomong apa barusan. Iya. Itu memang perbedaannya di situ. Kalau di bahasa Norwegia ini lebih lain lagi, penamaan rumahnya. Di sini ada yang namanya Bolt Hill ya. Di sini nama asli Rusianya apa gitu loh. Kayak aku lupa mungkin Yasnaya Polya Mm. something like that. Eh, Iya, iya. Lita ada yang Ya, mau ditanya? tapi ya sih dari awal buku ini udah mulai apa ya? Mulai bikin cemas. Ya soal pengantar aja. Cemas. Maksudnya kalau dibaca di ebook kita bisa lompat langsung ke bab satu ya. Sedangkan di buku ini kita Heeh. introduction-nya ada berapa versi, ada berapa kali eh, pengantar, terus belum lagi pengenalan tokoh, eh prinsipal karakter itu lebih dari berapa halaman ini ya? Panjang lah. Baru sampai kita ke Mm-mm. cerita awal gitu, ke cerita bab satu. Dan Aku, ya aku mungkin loncatin. karena ini bukunya buku penting ya, makanya jadi pengantar tuh udah berapa kali direvisi, notnya berapa kali direvisi, terus catatan dari penerjemah pun juga ada gitu. Hmm, hmm, hmm. Dan sebagai pembaca yang biasanya pengantar ya, aku kalau baca buku harus baca pengantar biasanya sih, kan biasanya cuma 2 halaman ya, nggak ada beban ya. Tapi kebaca pengantar ini ya kayaknya nggak deh. Pengantarnya aja udah kayak artikel jurnal gitu loh. Iya, heeh. Iya. Mm. Kita gimana Lita? Itu Karena aku lewat sih. udah beberapa kali. Ini yang kedua sih. Nah, Dulu yang pertama 25 tahun lalu bacanya kuliah. Jadi udah banyak yang lupa. Tapi ada satu kesan aku yang tetap sama itu. Ini udah boleh mulai spoiler nggak?
Kita Oh, nggak apa-apa ya, silakan. Eka sama Dika, spoiler kita nggak apa-apa ya. Silakan lah, Aman silakan lah. kan? Aku Kita udah di sini kok, tertarik spoiler. udah di titik ini. Karena buatku sebenarnya spoiler itu justru nanti mendorong untuk lebih tertarik dan aku ya menikmati spoiler kok. Alright. Hmm. So, buat yang dengerin Mungkin ini ya, spoiler alert. Iya. Oke, Lita, silakan. Iya, kesanku baca 25 tahun lalu dengan yang kemarin itu ada di satu titik yang betul-betul sama. Ketika Pangeran Andrew itu pulang dari perang yang pertama, Austerlitz, ya. iya, itu dia dikabarkan meninggal kan, meninggal dunia kan, tewas di perang karena nggak teridentifikasi ada di mana gitu. Hmm. Tapi ternyata dia pulang dan ternyata yang meninggal istrinya Hmm. ketika melahirkan gitu. Aku Hmm. jadi masih berpikir lagi gitu. Jadi pikiranku tuh sama dengan 25 tahun lalu. Jadi perang itu yang mana sebenarnya gitu. Perang yang mematikan ibu di rumah melahirkan itu perang juga, tapi eh, dan meninggal gitu. Tapi orang yang pergi ke medan perang betulan, yang menghadapi segala macam bahaya, kemudian kelaparan, kedinginan, segala macam, justru bisa selamat gitu. Dan bahkan dia bisa punya kehidupan baru setelah istrinya meninggal itu. Kira-kira gitu. Mungkin sebelum kita lanjutin, kita kasih orientasi dulu ya. Ya, karena aku sudah baca sampai akhir, Ya. Hmm. mungkin let me do that. Eh, Mhm. buku ini sesuai dengan judulnya War and Peace, Perang dan Damai. Belum ada terjemahan bahasa Indonesia, jadi aku nggak tahu judulnya apa. Itu Mhm. mengambil setting latar perang Napoleonik di di awal 1800-an. Perang Hmm. pertamanya Iya, 1805, 1805, iya. 1824. berakhir sampai 1812 Lap- gitu, or something like that. 12. Tapi buku Iya, ini sendiri ditulis tahun 1860 something, 69 atau 63 gitu loh. Mulainya 63, selesai 69. Jadi kayaknya, 69. dan dari pengantarnya itu juga dibilang bahwa sejak Napoleonic War itu berbagai isu politik terjadi yang membuat ada divisi macam-macam di Rusia. Si Tolstoy ini ternyata juga politically engaged dan dia menuliskan karyanya ini untuk menangkap apa yang terjadi gitu loh. Tapi dia tidak menceritakan apa yang terjadi secara di politik itu, tetapi dia menceritakan perangnya. Dan perangnya ini eh, kita ada semacam ada dua jalur. Perangnya sendiri yang terjadi di beberapa adegan, beberapa babak juga dengan tokoh-tokoh yang cukup real. Si Kutuzov dan Denisov, jenderal-jenderal itu ada ternyata. Kalau aku cek di Wikipedia. Denisov. Tetapi Mhm. ya, tetapi ceritanya itu disandingkan dengan cerita kecil. Jadi makrokosmos, mikrokosmos sebuah keluarga atau dua buah keluarga besar, itu keluarga Rostov, keluarga Pierre Keluar. Denisov, sama Bezukovs. Bezukov. Ya. Pierre Bezukov. Bezukovs, Kuragin, Rostov, Bolkonsky sih. Drubetskoy, sama Bolkonsky. Ada 5 keluarga. Bolkonsky, sama lima keluarga ya. Hmm. Jadi ceritanya diselang-seling begitu, dan orang-orang yang kita sebut orang-orang biasa yang kita sebut itu berasal dari golongan kaya atau golongan aristokrat Aristokrat. Iya. yang punya kurang lebih pengaruh atau terpengaruh langsung oleh perang itu, gitu loh. Dan ceritanya jadi sisi manusiawinya banyak disentuh di cerita keluarga-keluarga dengan karakter-karakter rekaan ini. Nah, dan itu menarik sekali untuk dibahas di bagian yang itu. Tapi kita juga dapat semacam pelajaran tentang perang, bagaimana perang itu terjadi dan sebagainya. Dan sampai akhir gitu ya. Jadi ceritanya secara umum seperti itu. Ada yang bisa ditambahin nih? Wah, singkat Jadi cerita ya. awal Singkat, iya kan? jadi awalnya Tolstoy itu mau kasih judul 1805 Iya. sesuai dengan Oh, masa tahun perang. perangnya ya. Hmm. Itu edisi Mm-mm. pertamanya kan ya Mbak ya. Iya, 1805. Tapi terus direvisi jadi War and Peace. Mm-mm.
kurang lebih Tambah begitu. juga kan ininya dikoreksi-koreksi juga sama Tolstoy. Iya. Dan Soal politik, kenapa kan? silakan silakan tambahin. Iya. Soal politik sebetulnya ada juga sih, Wan, sedikit lah disentil-sentil. Misalnya ketika Prince Andrew itu mau mengoreksi mengoreksi undang-undang perang atau undang-undang apa ya, yang dia dari akhirnya keluar sarangnya itu, kemudian datang ke Petersburg, kemudian menemui siapa itu asisten kaisar, dan kemudian dia menyodorkan ini loh, koreksi saya terhadap undang-undang perang atau militer ya, kurang lebih gitu. Nah itu kan terus ada percakapan panjang tuh mengenai kelas sosial, kelas masyarakat, kemudian mengenai militer, mengenai prajurit, mengenai undang-undang itu sendiri gitu. Jadi sebetulnya Tolstoy itu juga menancapkan paham politik dia di situ. Hmm. Aku berasa di bab itu sih. Aku terus terang nggak ingat bab itu karena ya anyway, maksudku yang aku sebut politik tadi adalah apa yang telah terjadi setelah perang itu usai. Jadi Oke. jadi Tolstoy ini sudah sampai ke taraf pujangga yang menjadi tokoh Rusia kan. Semua orang merasa dia tuh kayak panutan hidup dan sebagainya. Makanya dia preachy banget di bagian belakang, sesuatu yang aku sangat tidak suka. Terus itu yang terjadi. Tapi kita nggak ditangkap, kita nggak disajikan yang itu. Kita disajikan apa yang terjadi dan politik seputar tahun 1805 sampai 1812 itu. Ya, itu kalau secara singkat tuh singkat banget, Dika. Singkat. Padahal udah muter-muter kemana-mana, udah 1.300 halaman ya. Iya, tapi itu terus kita bisa, aku usulkan kita bisa mulai memasukkan pengalaman membaca kita sambil menukil bagian-bagian yang impressionable buat kita, karena menurut aku Mhm, itulah salah satu cara untuk mendekati buku ini. Atau aku nggak menemukan cara yang lain sih. mhm, Aku bisa mulai dengan karakter si Pierre ini. Menurut aku Pierre ini salah satu bagian yang menyenangkan buat aku untuk mengikuti perkembangannya dari awal sampai akhir. Karena transformasinya tuh ekstrem dan sebagainya. Dan ada yang berteori katanya Tolstoy banyak memasukkan dirinya di tokoh si Pierre ini. Pipir ini ya. Nah, jadi yang pertama sebagai anak tidak sah dari Oh iya iya. bapaknya Count Besukov yang kaya raya, dan adegannya dimulai dengan acara-acara pertemuan sosialita zaman itu, ketika Count Besukov ini mau meninggal, ya kan? Terus si iya. Pierre ini juga nobody gitulah. Tapi buku pertama kayaknya ceritanya menceritakan mulai Pierre mulai dari nobody sampai akhirnya menggantikan ayahnya menjadi orang terkaya, salah satu orang terkaya dan berpengaruh di kalangan ningratnya Rusia itu. Menurut aku itu menarik sisi itu. Walaupun ketika nonton serial BBC-nya, aku tidak membayangkan dia Anthony Hopkins ya, aku lebih membayangkan dia tuh Javier Bardem gitu, dia tinggi, agak brutal gitu tampangnya, tapi ternyata Anthony Hopkins kan, ya, dan Iya. lumayan dapat. Tapi itu, dan Besukov si Pierre ini, ketika di buku 15 dan sebagainya itu di Battle of Borodino yang mengesankan banget tuh menurut aku si tokoh Pierre ini. Karena dia Hmm, mengalami berbagai transformasi yang cukup tragis, bahkan dia sempat bercita-cita untuk membunuh Napoleon. hmm. Karena pada saat itu dia bilang salah satu caranya mengakhiri krisis semua ini adalah dengan membuat Iya. Napoleon itu mati, dan saya terpanggil untuk membunuh karena ada numerologi 666 or something like that. Dia, tapi ketika niat itu dilakukan, plot twist paling banyak tuh yang menarik, paling menarik itu di situ ketika dia berusaha mencari cara untuk membunuh Napoleon, ternyata something happen on the way, dia masuk penjara, bla bla bla, langsung dia mendapatkan pencerahan soal dunia dan sebagainya itu. Ya, ya. Aku setuju, tokoh Pierre ini paling menarik memang. Jadi aku awal-awal baca tuh memang
jadi penasaran sama tokoh Pierre. Karena yang itu dia anak haram kan, dibilangnya. Tapi terus dapat harta dan jadi orang paling kaya, paling dihormati kemudian oleh kalangan aristokrat karena harta warisan yang ia dapat. Tapi terus dia pindah ke Freemason ya, Nah, Freemasonry itu. itu dia. Iya nggak sih? Aku Freemason itu, kaget pas Boleh. adegan itu. Freemason itu bahasa Indonesianya apa ya? Prim, Eh, kayak sama aja ya. tapi Sama sebenarnya kayaknya deh. kan Freemason itu memang Apa ya Eka? kalangan sama Mbak. Cuman dia kan memang untuk kalangan intelektual kan. Iya. Nggak seperti Mm-mm. bayangan kita sebenarnya kan Freemason itu. Kita membayangkan Freemason itu yang apa ya? eh, Konspirasi dan lain-lain. ya gitu. Padahal kan sebenarnya kalangan intelektual, kemudian pejabat-pejabat tinggi gitu kan banyak yang gabung di dalam Padahal, sosial. Mm-mm. padahal sebenarnya masonry itu adalah tukang batu, orang yang membuat bangunan ya kan. Jadi pada Ya. dasarnya itu mungkin pada saat itu orang let's say arsitek ya sebenarnya orang yang membuat bangunan-bangunan Mungkin. itu memegang peranan penting di society, makanya mereka bisa punya influence, bikinlah persekutuan para tukang batu. Atau Freemason Iya. metafor Mas, tukang batu itu yang Metafor. membangun Mungkin society dari gitu. dari ya, dari iya, iya, maison iya. ya. Maison tuh bahasa Prancis kan artinya rumah emang. Mm-mm. Mm-mm. Maison. Masonry Mm-mm. kan artinya seni seni memanipulasi batu menjadi bangunan, seni Iya. membuat Hmm. bangunan. Mm-mm. Ya gitu. Mm-mm. Mungkin nggak beneran metafor, asalnya mungkin beneran dari harfiah masonry, tetapi ketika berkembang, ketika orang udah tahu, kayaknya bukan teknologi yang hype lagi, bikin rumah, semua orang bisa bikin rumah ya udah. Tapi yang influence siapa gitu loh, politisi dan sebagainya. Nah, kalau di sini Iya. pesanku itu malah kayak kultus yang memberikan pandangan dunia dan sebagainya yang membuat si Pierre ini seperti orang yang apa istilahnya hijrah lah atau something like that, mendapat Mm-mm. Mm-mm. mendapat wahyu lalu dia jadi religius seperti itu. Lanjut lihat. Iya. Iya. Tapi ada Count Tolstoy juga kan di buku ini. Tahu Iya, nggak Count Tolstoy? Iya. Aku jadi mikir ini Tolstoy-nya, Tolstoy entah bapaknya atau bagaimana karena diceritakan Grand Marshal kan, Grand Marshal dari pengadilan gitu, Count Tolstoy ini. Jadi sampai SAR itu datang menemui si Count ini kan. mungkin itu kayak Joko, jadi siap banyak orang yang bisa. Banyak punya nama yang sama. Sama keluarga gitu ya. Iya, iya. Hmm. Kalau Eka Malita gimana pengalaman membacanya so far? Aku kan masih dikit Mas, jadi sebenarnya belum bisa cerita banyak ya. Tapi yang pasti memang kalau dengar dari cerita Mas Irwan tadi tentang atau Mbak Lita tadi ya, yang kejutan di akhir tentang ternyata akhirnya si Pierre, Pierre memang dari awal udah menarik ya. Pierre akhirnya Mm-mm. ingin membunuh Napoleon tadi dari Mas Irwan ya. Kemudian yang tentang bagian awal sebenarnya ada sedikit diceritain soal yang antikris, bahwa Napoleon itu antikris gitu. Itu kayak nyambung ke situ gitu ternyata gitu. Dan aku jadi oh ternyata memang paragraf awal itu sudah dipleting ya gitu untuk kita nanti mungkin sampai ke tahap itu gitu. Tapi sejauh pembacaanku yang masih sangat sedikit, Pierre-nya menarik. Terus aku melihat Tolstoy itu pakai bahasa yang indah ya. Aku walaupun agak-agak rumit di beberapa, tapi kelihatan ada yang indah gitu, metafornya gitu. Atau ya aku cari tahu ini maksudnya apa sih gitu. Jadi kupikir itu bagian yang menarik juga gitu. Nggak tahu nanti kalau ke belakang-belakang makin rumit atau enggak. Sedikitnya tuh berapa Eka? Berapa persen? Kalau itu Wah, jauh Mas. Aku kayaknya masih 200-an. 200%. Terus 200. 100% udah bukan. Udah Udah selesai halaman 200 halaman dan itu, seperlima. dan itu kan juga udah dari yang awal-awal kemarin dan aku udah lama nggak apa ya intens untuk baca gitu. Jadi ya belum dapat banget juga feel-nya sebenarnya. Ingatku kamu bilang udah 70% pas aku masih 30-40. Enggak ya? Tidak, tidak. Katanya Lupa gini, kalau persennya kali. kalau udah 40% aja, itu 40% dari 1.500 itu sudah lebih panjang dari buku-buku normal gitu loh. Iya nggak? Iya, Jadi nggak bisa dibilang sedikit sekali.
Ini buku yang menyiksa banget buat aku. Udah baca seharian 8 jam di perpustakaan ya, baru nambahnya Mm-mm. cuma 2%. 2% nih. Iya, Nggak ada. lapar, Wan. Itu untuk buku Tolstoy yang sangat tebal ini, Mas. Artinya Mm-mm. kan panjang PR-ku untuk menyelesaikannya. Mm-mm. Ya itu sih masalah baca di Kindle sih, ada persennya di bawah kan. Kita berharap angka ini progresnya berjalan dengan baik. Ternyata lah tambah 1% aja nggak Stres lama gitu. jadinya. Heeh. Ya kalau Iya, aku sih aku sama kan. sih kayak Mbak Eka tadi sih, maksudnya ya baru sekitar 250-an lah, itu pun bacanya nggak konstan, putus nyambung gitu. Ya masih nggak tahu ya, dari dulu kalau mau baca sesuatu itu toko ini toko, toko tuh penting ya, makanya dari awal 10 malam pertama aja itu mungkin ada 10 kali baca gitu. Ini anaknya siapa, ini pesta apa, tokonya siapa, berusaha mengenal toko-toko ini karena dari awal kalau di Kindle itu ada dan ada list tokoh tuh yang panjang banget. Mm. Dan itu Mhm. udah langsung nih lu hafalin semuanya kayak gitu. Maka di awal udah mulai mulai apa ya, rada rada nyiapin mental kita harus berhadapan dengan orang sebanyak ini di buku yang setebal ini gitu. Maka nggak mau nanti waktu baca ada miss, oh ternyata oh ini yang tadi ini, takut takut salah tokoh, salah nama. Makanya di awal bacanya pelan-pelan banget sampai akhirnya ya udah lah ya, baca aja lah ya, nanti masalah tokoh, masalah apa, masalah nanti penting baca dulu. Akhirnya baru mulai tembus tuh 10 halaman pertama yang tentang si pestanya si apa sih yang si Ana ya. Enak ya. Nah, mulai masuk ke Ya, tokoh-tokoh tokoh Pierre tadi. Dan anak. iya, oh, so far sih, aku sih lebih ya dari baru berat 200 halaman ini lebih nempelnya ke si Pierre aja gitu. Sama satu lagi tuh yang mau ikut perang juga si siapa sih? Stok. Ya, kan ada berapa tokoh tuh yang mau ikut perang. Terus terus satu lagi ini perangnya dunia pertama ya, perang perang bukan perang Sebelum dunia Napoleon. pertama Iya, justru. Perang Napoleonik. dan ya maksudnya secara sejarah dan pengetahuan umum aku juga nggak terlalu tahu dengan perang itu gitu. Mm. Secara kan kita dipaparkan perang perang dunia kedua. Mm. Belum lagi namanya sulit ya Dika ya. Iya, namanya sulit lagi. Juga, aku juga sama sekali nggak tahu perang itu, tetapi aku ya Inggris sama enggak, maksudku sebelum Jerman jadi momoknya Eropa itu Prancis eh, Prancis. yang di Mm-mm. seluruh Eropa kan, dan ternyata aku nggak, Iya. aku tahu ini cuman itu, ternyata memang Napoleon. Tapi dengar nama Napoleon Napoleon di kita kan ada Napoleon kompleks lah, ada itulah dan sebagainya. Iya, Nggak sampai aku bisa menyandingkan Napoleon itu semengganggu seperti Hitler di Perang Dunia Kedua di Eropa pada Mhm. masa itu gitu loh. Mhm. Ini Kalau menurut kalau menurut sejarah kan mengganggunya ini, Wan. Jadi kan dia yang apa revolusi Prancis itu kan dia meruntuhkan kekaisaran, meruntuhkan absolut monarkis gitu. hmm, Tapi kemudian terus dia mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar yang iya absolut Kaisar. juga gitu. Nah itu yang bikin orang-orang Eropa tuh kesel gitu. Dia pembawa pembaharuan, tapi terus kemudian berbelok juga jadi ke masa lalu gitu. dan ekspansif, bukan cuma Perancis lagi, tapi seluruh Eropa gitu. Iya, iya, Eh, Karena Kebenaran ketemu kekuasaan jadinya tetap aja tiran ya Mbak ya. iya, dan yang bagus itu ya, si Tolstoy ini menggambarkan tokoh-tokoh sejarah di direka direka ulang sama dia kayaknya jadi tokoh fiksi karena ada suara Napoleon juga di situ, ada suara iya. si Kutuzov, jenderal yang buta itu ya, atau pokoknya secara fisik agak terganggu. Terus ya, aku tergoda banget Pada untuk dasar ngomongin Oh iya, taman Kutuzov. kenapa? membaca. Hmm. Tadi Ingat-ingat ada Kutuzov. Hmm. Kutuzov nggak tahu di Austerlitz dia nggak terlalu, di battle yang pertama itu tahun 1805 dia nggak terlalu menonjol. Di Battle of Borodino menonjol banget menurut aku.
Nah, itu di di beberapa itu, maksudnya di tengah buku atau udah mau di ujung si perang? Sepertiga terakhir. Jadi Oh, sejauh ya? iya, jadi gini cerita. Kalau kita kalau kita mau perangnya ya, kayaknya Rusia kalah terus kan ya, Lid ya, seingatku. Iya, Nggak ada Rusia yang kalah terus. menangnya gitu. Rusia kalah terus. Tapi Heeh. pertama dia kalahnya di negara luar, di Austerlitz itu di Aus- Austria, bukan ya? Austria, di daerah Austria. Jerman gitu kan. Hmm. Terus Iya, iya, aku nggak terlalu ingat, akhirnya Battle of Borodino itu terjadinya di tanah Rusia. Dan itu tanah sebenarnya Rusia. battle yang vital banget karena kalau seandainya atau dia di sinilah aku mulai sebel sama Tolstoy karena dia berteori macam-macam yang menurut aku nggak penting gitu loh. Eh, dia menekankan berkali-kali bahwa kekalahan Prancis atau kegagalan Prancis itu bukan karena kehebatan orang Rusia, tetapi karena faktor ini itu yang begitulah gitu loh. Jadi niatnya kan Battle of Borodino itu mau menghancurkan Moskow kan. Hmm. Tapi somehow Mm-mm. nggak berhasil karena petanya nggak paham. Jadi dia posisinya begini-begitulah gitu kan. Gagal. Akhirnya Moskow itu dikosongkan ke Bandung Lautan Api gitu kali ya, Lita ya. Iya, iya, Buat di bumi hangus aja biar orang yang ke situ. Begitu Rusia akhirnya somehow masuk ke Moskow, kok nggak ada orang gitu kan. Akhirnya eh, aku lupa kenapa mereka retreat. Karena nggak ada kemenangan gitu lah. Akhirnya mereka harus retreat dan akhirnya penuh penderitaan karena cuaca dan sebagainya. Mereka nggak siap dengan cuaca Rusia dan sebagainya. Jadi nggak ada grand battle yang keren sebenarnya. Karena memang ini bukan bukan ceritanya Hollywood kali ya. iya. Tapi gitu. Iya. Dan Ya depresi mungkin Tolstoy juga nggak sengaja memang dia nggak menceritakan tentang perang besar-besarannya itu mungkin Wan. memang nggak Sorry aku ada. potong. Memang nggak ada kan. Jadi maksudnya maksud Iya. bukan karena adu strategi siapa yang menang enggak. Ini Hmm. serius sejumlah kesalahan-kesalahan kecil yang akhirnya menghasilkan kekalahannya Prancis. Jadi Prancis itu harus mundur, gitu kan? Tapi bukan berarti karena Paris itu mereka mundur karena kejeniusannya Jenderal Kutuzov Rusia itu, bukan. Hmm. Hampir bisa dibilang Ya. ini kemenangan karena kebetulan kebetulan saja, faktor-faktor kebetulan yang menguntungkan Rusia. Nah, Iya. ketika terjadi depresi atau Moskow dikosongkan, sama-sama kelaparan pasukan Rusia maupun rakyat Rusia, pasukan Prancis maupun rakyat-rakyat Rusia. Nah, disitulah cerita-cerita personalnya si Bezuko, si Pierre dan sebagainya muncul ketika dia masuk penjara, ketemu si siapa tuh, Iya. bapak siapa yang bijak itu. Aku menggambarkannya kayak Yoda gitu. Siapa ya? Kok aku lupa. Nah, jadi disitulah yang ada momen-momen aku merasa, oh, dalam nih buku gitu kan. Nah, Hmm. mari kita ngomongin pengalaman membaca saja ya. Karena seperti menangkap Soalnya jika iya, iya, iya. Aku baru 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 masuk ke perang yang pertama itu yang di Austria ya, yang di Wits. ya hmm, baru 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 di start situ ya. Maksudnya untuk mungkin aku mikir karena bukunya tebal ini mungkin baru pengenalan tokoh dan ngasih baseline cerita gitu. Jadi semuanya masih masih istilahnya masih ngambang gitu, ini korelasi dengan ini apa, ada cerita perangnya apa. Makanya kemarin belum terlalu, ekspektasinya belum terlalu tinggi, makanya kemarin udah yaudah baca aja dulu, apapun terjadi ikutin aja ceritanya, jangan terlalu banyak berpikir macam-macam. Soalnya kan Mm-mm. ini ada beberapa perang, mungkin ada yang mati, ada yang hilang, ada yang apa, ada tokoh baru, makanya nggak mau terlalu attach dengan satu tokoh, walaupun ya tokoh si Pierre ini lumayan, karakternya juga menarik di sini ya, di awal-awal ini. hmm. Mereka nggak mau terlalu tes ke mereka gitu. Soal pengalaman nonton Game of Thrones, si tokohnya banyak yang mati. Season ada. Sebenarnya poin itu yang aku pengen tujuanku tuh ke situ karena eh,
tadi Dika atau Eka udah bilang, oh ini buku yang penting, atau ini buku yang luar biasa dan sebagainya. Itu kan kata kritikus. Di pembuktian dibilang Nggak kritikus tahu. berarti salah satu buku terbaik yang pernah ditulis gitu kan. Kita cenderung kalau gitu kayak, oh ini kecap nomor satu. Berarti kalau kecapnya nggak enak, yang salah kita kan. Aku tuh Iya. baca buku ini, oke, ada perasaan-perasaan seperti itu di awal. Tetapi terus aku bilang, ya karena kita udah berbagai membaca macam-macam gitu kan selama ini. Kita udah membentuk selera kita udah membentuk ekspektasi kita, dan Ya. zaman kita juga membentuk kita begitu. Karena Hmm. zaman kita ini orang yang nulis cerita, menggambarkan saya nggak akan menulis cerita yang saya sendiri nggak akan seneng gitu kan. Jadi ada persetujuan diam-diam antara penulis dengan pembaca di zaman kita ini yang membuat bagaimana cerita itu bisa sampai ke pembaca. Sementara Tolstoy ini ada di luar dunia itu. Kita Ya. tidak punya kesepakatan yang sama untuk buku seperti apa yang kita harapkan gitu kan. Itu Ya. banyak itu. Jadi mau dibilang buku terpenting apa di dunia, aku sebenarnya udah mulai nggak peduli. Aku mau punya opiniku sendiri. Iya, ada momen-momen yang menyenangkan, ada momen-momen yang luar biasa menurut aku. Tetapi kenapa aku tersiksa sepanjang membacanya? Aku senang sama sekali. Benar, tersiksa iya. Belum lagi ini juga mengintimidasi ya. Ketebalannya pasti mengintimidasi. Jumlah halaman itu sudah mengintimidasi. Dan Yes. waktu kita masuk juga itu sudah mengintimidasi yang halaman pertama pengantarnya itu juga sudah bikin pusing sebenarnya gitu. Terus lihat daftar tokoh itu juga bikin pusing Iya, gitu. daftar toko itu bikin intimidasi banget. Iya. Banyak banget. Jadi apakah Aku ya silakan Mbak. aku terintimidasi memang itu terlalu banyak orang kayak ini aja. Mm, Ya misalnya kita datang ke diskusi, diskusi dengan 8 orang itu lebih nyaman kalau buat aku dibanding diskusi dengan 30 orang gitu. Hmm. Itu kan jadi aku nggak tahu siapa yang harus aku dengerin gitu. Dan di novel ini kan juga nggak jelas tokoh utamanya siapa gitu kan. Hmm. Protagonisnya siapa yang mau sebetulnya pesan yang mau sodorkan Tolstoy utamanya tuh apa gitu. Selain perang, juga kehidupan aristokrat di Moskow pada masa itu gitu. Juga ketidaksetujuan dia dengan Alexander dan Napoleon tuh sama, bagaimana persepsi dia terhadap paham politik yang terjadi di Rusia pada saat itu, juga pergeseran pandangan masyarakat kan, itu kan akhirnya batasan-batasan kelas di masa itu kan runtuh juga perlahan-lahan gitu. Kelas yang tadinya nggak mungkin bisa masuk ke perwira itu akhirnya bisa karena dia melakukan sesuatu di perang gitu. Hmm. Kemudian ranking perwira tinggi yang tadinya turun temurun, kemudian itu akhirnya bisa juga diraih oleh eh, orang biasa gitulah di luar lingkungan seharusnya. Kayaknya dia banyak berputar di sekitar itu sih. Atau mungkin kritik itu juga ya, kayak si Pierre kan dia kan nobody itu awalnya. Mm-mm. Tiba-tiba dapat Pierre, apa sih, kayak bukan warisan atau apa gitu. Tiba-tiba dia menjadi tokoh, warisan. ya tokoh penting dan semua orang mata tertuju padanya gitu dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin itu kritik juga kali ya. Iya, Aku sih karena nggak masalah kalau ya kita kalau mau, kenapa kan? aku tuh nggak masalah kalau buku itu banyak orang atau terlalu besar gitu kan karena iya Senopati Pamungkas kurang banyak apa orangnya apa namanya eh, tapi tetap atau film-film yang serial sampai berseason-season kan tetap tapi tetap ada cara penyajian yang membuat kita terus membaca atau terus melihat gitu. Kita menfiksasi kita pada satu titik misalnya kita cari Pierre aja atau cari si Natasha saja atau cari si ini gitu. Dan mungkin kalau pernah main game yang open world, Dika pernah main game open world nggak? Ya, Itu kan kayak ya, gitu. Ada mainline story-nya. ya. Tetapi kalau kamu nggak mau ngikutin mainline story itu nggak apa-apa. Nggak apa, nggak masalah. Ke hutan-hutan aja bunuh-bunuhin semua binatang atau Hmm, bunuh-bunuhin semua orang itu nggak apa-apa. You can still hmm, play hours. hmm. Kenapa? Ya, aku merasa itu word buildingnya si Tolstoy di buku ini, gitu kan. Tapi masalahku bukan di situ. Kalau di game yang open world itu, mau side track, mau main track,
you will enjoy it to be Iya. kamu akan menikmati berada di situ karena oke aku nggak lagi mood ngikutin storyline utama ya udah but I enjoy being there. I'm not Hmm. looking at my watch all the time. Oh jam berapa nih? Aduh, masih 1%. Itu kenapa itu, gitu kan? Jadi sepanjang membaca, aku berusaha mencari motivasi-motivasi eksternal, motivasi utama tentu saja. Kita udah janji di bulan Mei. Bayangkan betapa nikmatnya flexing kalau selesai buku ini. Mau berutuk mau enggak kita bisa cerita. I've read War fucking and Peace and I did it, yay. Terus yang kedua motivasiku Lita, Orhan Pamuk. Orhan Pamuk kan Iya, menyebutkan dia suka banget sama Tolstoy. terus Dan aku pernah bilang ke Lita juga, kita terakhir baca Knights of Plague, ada teknik-teknik yang aku bilang, loh ini kamu udah ngambil dari sini, kamu pasti meniru si Tolstoy dari sini nih. Kedetailannya si Tolstoy itu diambil sama Pamuk, membuat sesuatu itu jadi 3 dimensi dengan berbagai Mm-mm. tekstur dan sebagainya itu diambil Mm-mm. sama Pamuk. Mm-mm. Cuman yang nggak diambil sama Pamuk, yang ditambahin sama Pamuk adalah Pamuk itu kalau membuat pembacanya sudah berinvestasi waktu dan usaha untuk 800 halaman, sama dia dikasih imbalan. Aku nggak dapat imbalan sama Tolstoy. Kalau bukunya ini lebih tipis sudah aku lempar nih. Gitu, gitu Iya, ekstrimnya. Atau itu ada ya pengaruh aku pengaruh zaman nggak ya Mas ya? Mungkin Bisa jadi, bisa jadi, saya nggak lagi fit sama kita yang sekarang gitu. bisa jadi, bisa jadi. Mm. Dan itu nggak, aku nggak nyalain Tolstoy juga. Aku cuma aku cuman bereaksi kepada orang yang bilang ini buku harus kamu baca karena buku ini the best written novel ever. Menurutku kalimat seperti itu pun ada kaitannya sama zamannya juga gitu. Lid, ada iya. tanggapan Lid? Aku provokasi loh sebenarnya ini. Iya, aku sih memang membandingkan Net of Flake sama ini waktu baca kemarin gitu. Karena ya itu kita sempat ngobrol kan eh, bahwa siapa Pamuk itu memang terinspirasi dari Tolstoy banget gitu. Eh, aku juga membandingkan sama Honoré de Balzac juga Hmm. karena Tolstoy itu juga mengaku kalau dia mengagumi Honoré de Balzac gitu. Tapi memang cara penulisan Tolstoy, Pamuk itu sedikit banyak berkiblat ke Balzac sih. Jadi ada banyak orang, kemudian dia seperti bikin sarang laba-laba gitu ya. Ada banyak keluarga, simpul-simpul yang saling terkait, dan kita harus satu persatu mengikuti Iya. jaring-jaring itu gitu. Hmm. Tapi yang paling asik kalau buat aku ngikutin Tolstoy itu metafora-metaforanya sih, memang retorika-retorikanya. Misalnya ketika ini ada adegan, aku lupa di perang keberapa, eh, siapa, Denisov. Oh enggak, Prince Andrew itu ketemu sama rombongan yang membawa gerobak yang membawa ibu-ibu orang Jerman gitu. Dia sempat protes, itu kan perempuan, mau dia Jerman, mau dia Perancis, mau dia Rusia, itu perempuan. Kamu nggak boleh memperlakukan mereka seperti itu. Kira-kira ada kalimat yang artinya seperti itu. Nah, Tolstoy itu nggak menjelaskan perempuan-perempuan itu diapain, gitu ya. Tapi dari cerita mengenai tanggapan Prince Andrew yang dia sampai muntah bergidik tiap kali ingat bagaimana perempuan-perempuan itu diperlakukan, aku bisa ikut membayangkan gitu. Seburuk apa perempuan-perempuan itu diperlakukan sebagai korban perang gitu kan. Jadi aku menikmati itunya aja sih, Wan. Cerita-ceritanya sih aku nggak terlalu inilah sulit mengikutinya karena terlalu banyak gitu, dan aku lagi nggak punya tenaga yang cukup untuk mengikuti semua itu kemarin-kemarin kan, karena ya di perjalanan catatanku hilang jadi ya udah hilang semua. Balik lagi kan, itu menunjukkan bahwa ini betul-betul butuh usaha gitu loh. Jadi Iya. aku seperti orang yang bertransaksi, kalau kamu mengambil sesuatu yang banyak dari saya, give me something back. Aku begitu tuh. Walaupun ini apa namanya dialog imajiner ya, nggak mungkin kan aku menuntut Tolstoy merubah ceritanya.
Tapi eh, sebenarnya banyak banget momen yang bagus-bagus. Kalau kita sempat tenggelam lebih dari 2 jam tanpa di, dipotong apa-apa, kita benar tenggelam tuh beneran banyak momen yang menyenangkan. Salah satu momen yang aku bilang tadi bahwa eksistensialisme, kesadaran eksistensialnya si Pierre Iya. ketika dia bilang, oh Hmm. ternyata waktu pengalaman dia di penjara itu, ternyata hidup ini tidak banyak yang hashtag bahagia itu sederhana ternyata ya, bahwa kita eh, aku bisa tidur di lantai aja dan sebagainya, sementara aku tidak terlalu bahagia dengan perkawinanku dengan si Ellen, dengan apa namanya ketika aku kaya raya dan kesadaran-kesadaran seperti itu. Terus ada saat-saat dia Hmm. nothing tulus, aku mau bunuh Napoleon aja. Kita masuk ke dalam pikirannya si Pierre itu, dia putus asa banget. Atau ketika si Pierre jatuh cinta sama Natasha, ini spoiler buat kalian ya. Hmm. Jadi Oke. dia jatuh cinta sama Natasha, oh dia bilang, oh ternyata mungkin ya saya bisa jatuh cinta lagi. Itu momen-momen itu sweet banget itu. Ya, Iya. cuman ini pengalaman buruknya itu di akhirnya ketika sudah 1.700 halaman. And then masuklah epilog pertama, masuklah epilog kedua. Itu yang aku pengen. Gila, aku 1.700 halaman. Kasih epilog kedua ini. Itu yang momen aku pengen lempar buku ini. Itu Epilog pertama aku rada suka sih, karena bikin aku banyak mikir. Apalagi sekarang kita lagi mengalami perang juga gitu kan. Ya, Jadi aku kait-kaitan juga. Oh, memang begini ya gitu. Jadi banyak timbul pertanyaan-pertanyaan di epilog pertama. Tapi di epilog kedua, ini buat apa sih gitu? Kok buat apa ada kayak giniannya gitu ya? Dika, Ya, Dika ya. sama Eka ya, epilog kedua. Itu ceritanya, ini aku nanya, aku sih bisa ngerti ya, apa namanya, zaman itu filsafat itu belum terpinggirkan menjadi spesialisasi, jadi semua orang bisa jadi filosof, ngomong sok dalam, membicarakan free will, membicarakan teori gerakan Newton dan sebagainya. Itu dicampur sama dia untuk menjelaskan kenapa perang itu terjadi seperti itu. Itu yang membuat Iya, aku, ya mungkin di zaman itu cool ya, tapi kita sudah tahu sains, sudah tahu ini, itu nggak cool lagi gitu loh. iya, nggak ini. Nah, Dika agak nge-freeze tuh. Eh, kenapa bentar-bentar. Aku epilog lagi satu dan epilog dua pakai ya? handphone ya. Itu epilog 2. Maksudku kenapa dia Epilog pakai dua. epilog ya? Biasa kan kita epilog itu satu aja gitu. Tuh, nah itulah aku sebelnya di situ. Kamu berhenti aja apa namanya bikin artikel lagi yang lain gitu loh. Ngapain mengakhiri 1.700 halaman dengan 100 halaman itu lagi gitu loh. Oke. Saya kesel di Iya, situ. buatku epilog satu udah cukup itu sebetulnya. Epilog 1 tuh bisa Udah. ditajemin, Lid. Kamu kalau ingat Mm-mm. Christine Lavransdatter, dialog suami istri di belakang itu kan Iya, buku ya walaupun sudah kemana-mana sebenarnya dialog suami istri di Christine Lavransdatter pertama itu sama-sama klasik kan, itu iya. tancep gitu loh. Atau Pamuk di bukunya Museum of Innocence atau Knights of Plague, satu paragraf terakhir itu nancep. Ini satu paragraf terakhir itu nggak Iya. ada sama sekali. Iya, Gitu. iya, iya. Siap, siap. Oh, welcome Eh, back Dika. kenapa Nggak, tadi ada ini. telepon? Pakai handphone bentar. Oh, iya. Hmm. Ya sih, Ya, kalau dari tadi sih kayaknya kalau setelah pelajaran ya setelah kita ngobrol di sini mungkin aku bakal fokusnya ke peer aja sekarang. hmm. Nggak fokus ke yang lain. Jadi Kalau aku sih kayaknya bakal baca ini aja lah, nggak pakai ekspektasi aja, gitu. Baca Oh gitu iya, udah kayak, itu poin yang aku sebenarnya Iya, lupa ngomong tadi ya. Kita harus bisa meninggalkan ekspektasi modern kita. Karena sama seperti ketemu orang yang tidak sependidikan atau tidak se-background, tidak punya latar belakang yang sama dengan kita, ya kita langsung, kamu mau ngomong apa? Saya mencoba ya, memahami kamu. Kita harus pakai mindset kayak gitu. Dan walaupun aku sudah merutut-rutut tadi, aku kalau punya kesempatan aku mau baca lagi kok. Aku akan buang epilog kedua, aku akan baca lagi karena banyak momen-momen yang menyenangkan, siap, siap. momen Tapi yang kita iya. tidak amazing. terprovokasi untuk tidak melanjutkan ini. Justru aku makin penasaran dengan Penasaran. ketidaknyamanan itu gitu. Iya. Hmm.
Walaupun katanya misalnya Itu. episode 2 itu nggak penting, kenapa nggak penting gitu? Justru makin penasaran sebenarnya apa Oh sih iya, yang disampaikan di situ gitu. itu attitude yang bagus banget. Jadi ketika ada orang berpendapat, jangan langsung diterima. Sama seperti Iya. kritikus di depan bilang, ini novel terbaik yang pernah ditulis di dunia. Jangan langsung terima, buktikan sendiri. Iya, iya, iya. Aku ingat siapa sih yang ngejok itu. Jadi ada orang dia, Denisa, oh enggak, kenapa dia nih ini, Kak? dia dia kursus bahasa bahasa Rusia, cuman untuk Rusia. baca buku War and Peace versi original katanya. Wow. Aku pas dengar tuh aku ketawa, Mm-mm. aduh dedikasinya ya. Ya, Takutnya nanti dia udah belajar 2 tahun 3 tahun terus baca ini ternyata oh gini atau nggak sesuai ekspektasi gitu. tapi Dika dia udah untung, dia udah bisa bahasa Rusia loh. Dia bisa baca Iya, yang lain-lain. Aku tuh ngerasa itu bukan transaksi yang rugi tuh. Aku waktu awal-awal baca ini juga apa coba muter musik Rusia gitu, pengen dapat vibes-nya, tapi ya ternyata agak ini juga sih nggak cocok juga ininya musiknya ke aku gitu. Eh, Oke, kita bisa ngomongin soal Rusia karena ini memang buku Rusia ya. Jadi menurut aku aku merasa banyak banget belajar soal budaya Rusia di sini. Yang sesuatu yang iya, tidak aku duga bahkan seperti ketika itu aristokratnya sok-sok Prancis. Mungkin kayak kita sekarang ini sok-sok Inggris ngomong dicampur-campur iya, Jaksel gitu. Tengahnya Jadi Jakselnya mereka itu iya. Anak pakai bahasa Jaksel, Prancis. kayak bahasa Prancis. Iya. Iya. Tapi memang itu sih, karena banyak aristokrat aristokrat Rusia itu belajarnya di Prancis, Wan. Jadi Hmm, untuk menunjukkan kelas atas mereka itu ya mereka pakai bahasa Prancis juga supaya nggak dimengerti sama pelayan iya, Oh, obrolan mereka itu. sama orang yang dianggap lebih rendah gitu ya. Mm-mm. Terus soal oh apa ya? Soalnya berapa nggak tahu apakah ini Prancis ya. Soalnya pernah ada teman bilang kan biasanya kalau untuk bahasa untuk dunia militer, dunia apa sih namanya? Oh militer dan itu biasanya mereka diwajibkan belajar bahasa Rusia. oke. Rata-rata kayak gitu. Iya, terus Iya teman. padahal waktu itu kan ironisnya musuh mereka orang Prancis kan ya, tapi mereka masih memakai Mm-mm. bahasa musuh mereka. Jadi aku merasa ada negara di zaman itu tuh tidak terkotak-kotak ternyata. Jadi mereka masih bisa saling kooperatif, hampir seperti European Union sekarang gitu loh. Mm-mm. Terus, Mm. oh iya, Aku jadi ngebayangin baju-bajunya, makanannya, kayak gitu-gitu ya. Ini cewek banget sih. kan itu bisa kebayang sama serial YouTube itu yang aku kirimin ke kamu. Lihat. Sempat nonton kan? Iya, iya. Tapi Sempat sedikit. jadi British banget ya, Suara kamu kok hilang ya? aku. kedengaran kedengaran kok Mbak. Nah, Ada. udah. Oh ya ya udah. Nggak yang Kenapa? di serial itu kan jadi kayak British banget karena aktor-aktornya orang Inggris. Mm-mm. Ya, tapi ya menurut aku sih eh, soal budayanya, nama-nama kotanya, aku nggak tahu Smolensk itu Iya. ada gitu kan, Eh, Hmm. nama-nama tempat. Iya. Dan aku jadi tahu dulu itu ibu kota Rusia bukan Moskow ya, Saint Petersburg. Oh, Latarnya juga Ya, ini yang di awal-awal Saint Petersburg itu ya Mbak ya. Mm-mm. pusat kekuasaan sama pusat perdagangan biasanya terpisah gitu loh. Kayak di Iya. Christian Lavransdatter itu Oslo itu kota dagangnya, kota di Mm-mm. yang ada katedralnya itu di Trondheim di utara Mm. tempatnya si Arlan ke sana itu. Arlon. Mm. Iya, iya. Tapi aku juga merasa ya walaupun ada momen gitu kenapa sih bacanya susah banget ya? nah iya Despite, itu. despite of Su- banyaknya ini banyaknya itu tapi teksnya itu tidak membuat kita senang berlama-lama di situ gitu loh. Ya itu tadi mau bahas tentang si penulisannya emang nggak tahu mungkin kan kayak mereka bilang mungkin karena zaman itu kalau zamannya zaman bertutur panjang kali ya. Mungkin di Hmm. tahun itu nggak tahu lah. Makanya Atau
terjemahan dari Rusia ke Inggrisnya jadi panjang. Bisa jadi mungkin. Oke, Itu ini ya. bukan bukan sebuah novel yang page turner yang kita bisa antara bab dan bab lain itu dikasih cliffhanger. Wah, kita penasaran nih bab berikutnya apa nih? Nggak kayak gitu. Hmm. Kadang bersyukur, oh udah habis ya udahlah, nanti lagi gitu bab yang ini. Aku lebih benar-benar aku lebih menduga itu ya kita gampang banget ya bisa nyalain penerjemah ya. Karena itu memang ini posisi yang paling nggak enak buat penerjemah. Makanya siapa yang Padahal ada berani, dua penerjemah di sini ya kan? ya maksudku siapa yang berani nerjemahin Tolstoy kalau kamu nggak nyaman sama bukunya yang disalahin dulu penerjemah kan. Oh jangan-jangan dibahas Iya. lagi ini indah. But I really doubt Iya. karena keindahannya itu bukan di pilihan kata atau apanya, keindahannya itu di detail-detail yang disampaikan ke kita nih loh. Aku kayak di kabar, Mm-mm. selesai satu bab, ambil napas dulu, mau lanjut nggak ya? Nggak ada kayak oke let's go on gitu, nggak ada. Ya, ya, ya mungkin ya kayak mereka bilang mungkin gaya bahasa di tahun itu dan si Tolstoy di tahun itu gaya tuturnya seperti itu gitu. Memang panjang lebar dan detail. Dia Hmm, menceritakan ini aja bisa s- kayak tentang pangkat perwira aja itu bisa dijelasin dengan berapa level terus ini terus pangkatnya ini ya. Dan secara aku nggak terlalu invest tentang dunia militer dan apa yang jadi nggak tahu bedanya mayor perwira sama itu nggak tahu bedanya gitu. hmm, Harusnya Jadi nggak pas dia relate gitu ya. ya dia setelah menjebarkan itu kok bodo amat jadinya gitu. Nggak ini. Jadi nggak terlalu relate. Hmm. Tapi aku penasaran. Maka Ya, lanjut Dika. makanya lebih eh, pas ketemu dialog udah enak tuh. Ada dialog nih ngobrol nih si Pierre atau siapa gitu ngobrol-ngobrol-ngobrol terus mereka kembali ke setting tempat deskripsi lagi apa lagi ini siapa tokonya apa pakannya apa terus yang ini jadi aku baca lebih dari ke dialog antara dialog itu aku mikir inilah set yang harus disetting oleh Tolstoy untuk antara dialog-dialog ini gitu yang harus aku lalui dan harus sabar gitu. hmm. Gimana Kak? Penasaran ke Mbak Lita sih, kan Mbak Lita udah baca dua kali ya, walaupun itu rentang waktunya panjang. Tapi gimana ininya? Kita kan ngerasa ini kayak aku tadi ya ngerasa kesulitan membacanya gitu. Nah, Mbak Lita gimana? Kalau yang pertama dulu, aku tuh kayak eh tadarus Eka. Jadi temanku baca berapa paragraf, terus aku baca paragraf, terus kita muter gitu loh. Jadi Hmm. nggak terlalu berat. Yang Lu kedua niat ini banget ya memang punya teman-teman kayak gitu ya. itu karena tugas kuliah. Oh, tugas kuliah. Itu kan tugas kuliah dan biar cepat selesai. Nah, yang kedua ini agak tertati-tati banget memang karena eh yaitu aku bepergian terus nggak sempat mencatat-catat gitu. Jadi ya seingatku aja sebetulnya baca baca buku ini gitu. Beda ketika aku baca Night of Plagues gitu ya, buku bantal sebelum ini gitu. Aku masih ada kesempatan tuh bikin skema sendiri tentang cerita buku yang aku baca gitu kan. Kalau Tolstoy ini aku nggak sempat. Tapi eh, dari dua kali baca, kesanku tetap sama. Aku sama-sama tertarik dengan Prince Andrew. Itu kisah hidup dia menarik banget. Selain Pierre ya. Kalau Pierre ya udahlah gitu. Itu seperti Irwan tadi bilang, itu menggambarkan Tolstoy banget. Kan di akhir hidupnya Tolstoy juga seperti itu kan. Dia yang dari kalangan bangsawan, kemudian matinya pun di jalan kan. Akhirnya dia tinggalkan tuh semua kekayaan istri dia gitu-gitu kan. Dan itu tergambarkan juga di Anak Karenina gitu. Hmm. Kan dia digambarkan kan tokoh utama di Anak Karenina itu kan tuan tanah dan dia bosan Ya. dengan istrinya gitu. Kurang lebih sama dengan Pierre. Tapi kalau aku baca rata-rata cerita Rusia tuh memang kayak gitu. Miskin percakapan gitu ya. Bahkan kalau kita baca ibundanya Gorky. siapa? Gorky, Gorky. itu kan yang nerjemahin Pram kan. Hmm. Dan itu dari bahasa Rusia langsung gitu. Hmm. Nggak dari bahasa Inggris dulu. Kita juga akan menemukan hal yang sama. Samovar itu digambarkan kayak apa, itu detail banget. Ya. Gang kecil, becek, licin, Hmm. kena hujan, bau, itu juga digambarkannya ya kurang lebih sama seperti Tolstoy gitu.
Aku pikir mungkin ini gaya bahasa sastrawan Rusia, ceritanya ya kayak gitu. Hmm. Pengalamanku Eh, sebelum ini baca Rusia cuma satu yang aku ingat kayaknya. Crime and oh, Punishment. eh Crime and Dostoyevsky. Punishment itu, Ya. Dostoyevsky ya. hmm. Dan aku Hmm. nggak merasa struggling seperti ini sih. Itu juga tebal itu kan? Hmm. Nggak, nggak setebel ini lah. Paling Nggak tebel. seperlimanya. Cuman Heeh. aku juga suka buku tebel, aku juga suka Orhan Pamuk. Orhan Pamuk itu berat, nggak bilang itu Iya. gampang gitu ya. Tapi ini bukan berat, ini aku betah gitu loh. Menjemukan. Bukan, bukan. Aku kalau Menjemukan. berat itu aku senang. Karena itu kan Iya. challenging, ini menjemukan gitu loh. Iya. Berhalaman-halaman untuk ngomong sesuatu aku yang aku nggak tertarik gitu loh. Hmm. Kalau gitu cobalah baca Gulag The Archipelago. Itu jauh lebih membosankan. Solzhenitsyn. Solzhenitsyn aku pernah baca Tebal satu. juga itu loh Mbak, Hmm. juga itu gula itu. Tebal. Itu kan Solzhenitsyn kan? Dieja Mbak, Eh, Iya. tulisnya susah banget Dieja namanya. Kan Ada satu ini lagi. buku satu segini, buku Oh, dua, buku tiga. Hmm. agak. perjuangan ya. Jadi kalau dirampingkan ini mungkin jadi 300 halaman dengan momen-momen yang Nah, kan itu nah tadi. ya, itu Mhm. kemarin ini kan, ya kemarin buku ini kan judulnya Complete and Unbridged ya. On average ya. And a Ya, bridge. ya. Mhm. Ya, Ini komplit ya. maka kemarin di pertengahan ada nggak versi bridge-nya Average. yang short gitu. Tapi kan jadi enggak, Nah, kalau kamu nggak bisa flexing Dika kalau yang average. Ya makanya pikir, kayaknya cheating deh kayak gitu, nggak usah deh. iya, Soal kalau Gulag beberapa, Archipelago ada edisi ya, ringkasnya, iya, soalnya ada beberapa terjemahannya. sastra-sastra klasik gini, kayak si Penguin itu dia bikin bridge version Ya. Mhm. singkat-singkatnya kan, jadi cuman berapa 200-300 halaman gitu. Hmm. Dan ada Hmm. ada beberapa di lemari. Maka kemarin pikiran Hmm. punya nggak War and Peace, punya nggak versi yang kayak gitu gitu. Hmm. Mau nggak jadi juga sih kebacanya. Baru terniat. Aku habis ini Iya. pengen abisin serial BBC-nya itu, kayaknya asik juga sih. Ya, Nah, aku melihat ada baru lihat yang pertama 2 jam sih udah lumayan itu. Itu book hmm. 1, 2, 3 kayaknya di perang-perang yang awal Austerlitz itu dan cukup setia sama buku aslinya. Iya, Terus kecuali British banget itunya ya, ngomongin Prince Andrew deh, kayaknya Prince gayanya. Andrew itu menarik. Iya, walaupun British banget Lita. Prince Andrew Heeh. yang Lita sebutin tadi itu hidupnya penuh plot twist sih sebenarnya. Di awal dia sebagai Iya, anaknya keluarga Bolkonski. Nah, Bapak Bolkonski mhm. tua itu yang membuat aku pertama hook di buku ini. Karena itu pun kayaknya Iya, buku kedua ya. Setelah berpanjang lebar di pertemuan sosialita bla bla bla. Ya, Terus iya, Bapak Bolkonski ini tokohnya unik banget karena dia udah tua, tapi dia rajin banget, dia harus saklek waktu dan sebagainya. Nah, mulai nih ada tokoh yang kenapa Lita? iya. Kenapa Enggak. ya? Eka? Prince Nikolai Mas namanya ya. Nikolai ya, anaknya Eh, Nikolai. Tapi Nicole. bapaknya siapa namanya? Oh, anaknya Andre, bapaknya Nikolai Namanya ya. Andrew, bapaknya Nikolai, ya. hmm. Benar, benar, benar. Anaknya Andre juga Nikolai, Iya, anaknya Andrew. iya, iya, iya. Terus dia adegannya, ya bapaknya itu udah membuat aku menarik. Terus anaknya yang taat Perempuan. beragama, si Marie. Mhm. Habis itu kakaknya tuh adiknya si si Elizabeth Lisa, Nikolai itu kakaknya ya. kakaknya kayaknya ya. Nah, Lisan. ya dinamika keluarga itu cukup menyenangkan ya. Mulai dari keluarga yang tata tentrem Kertaraharjo gitu sampai di akhir rumahnya harus ditinggalkan gitu kan. Iya, Ketika mereka karena utang ya. mengungsi ke Saint Petersburg. Tapi juga kisah Mhm. cinta si Prince Andre itu juga menarik menurut aku. Dengan istri Iya, pertamanya, terus anaknya ditinggal sama bapaknya, dia pergi perang kan. Eh,
iya istrinya yang mati. Terus akhirnya dia Mm-mm. menikah sama, dia jatuh cinta sama Natasha kan. Natasha, iya. Terus Natashanya, udah sampai itu belum Kak Madika? Nah, si Natasha nyeleweng atau si Natasha diganggu sama Anatol Kuragin. Ya Terjadilah, itu buku kedua deh. Aku masih di hal buku pertama. Belum ya? Kalau lihat dari data pusaka. Iya, hmm, belum. itu cukup seru itu ada Cuman kayak sinetron di situ. Ada adegan Iya. selingkuhnya, terus perkawinannya dibatalkan. Si Natasha akhirnya depresi, sakit juga karena soal itu. Terus Prince Hmm. Andrew-nya, si Andre-nya ini, ya udah, saya nggak patah hati lah dia. Walaupun di akhirnya yang menemani dia di akhir hayat adalah si Natasha. Dan itu sweet banget itu ceritanya. Iya. Tokoh Natashanya juga menarik sih. Dulu dia kecil, itu umur 12 tahun jatuh cintanya sama Boris itu kan. Peri- Eh, terus dia jatuh cinta lagi sama Dari situ, Andre. Akhirnya ya, dia jadi istrinya Pierre. iya. Eh, Tapi aku yang penasarannya kan semua tokohnya ini pangeran namanya pangeran ini gitu. Berarti kalau kita aku nggak cek memang ya di sejarah Rusia atau bagaimana struktur masyarakatan Rusia. Berarti mereka dari kerajaan-kerajaan kecil atau gimana ya, Mas Mungkin Mbak? mungkin gelar-gelar bangsawan kayak Raden, Raden Kali ya. Bolkonski, Raden Ayu Natasha. ada Hmm. saya. Itu kan kalau di Inggris kan ada Duke, ada Count, ada Iya. Sir kan. Ada Hmm. tingkatannya Kayak juga. gitu kali ya. Hmm. Tapi kan kalau di Inggris Prince itu kan hanya memang keluarga eh, Raja. kerajaan yang ini kan gitu. Yang lainnya kan gelar-gelar kebangsawanan gitu. Iya, Tapi kan kayak Prince Lord punya, gitu kan. iya, Lord. Mungkin kalau Lord ini yang lebih ke tuan tanah gitu loh. Jadi kita punya kekayaan makanya berpengaruh karena kekayaannya, not necessarily uh, royal blood. bisa jadi bisa. Mm-mm. Terus Priayi lah itu namanya ya. pria ini, Priayi. Ya, dan itu juga salah satu faktor sih yang bikin susah ngenalan bukunya karena sejarah Rusia Uni Soviet tahun itu nggak terlalu deket, nggak terlalu hafal gitu. Hmm. hmm, Apalagi perangnya perang Napoleon gitu. hmm. Sedangkan kita biasa terpapar dengan Perang Dunia Kedua. Ini lebih jadi nggak tahu sama sekali gimana konflik antara Prancis, konflik antara Jerman atau Austria atau dengan posisi Rusia sendiri nggak terlalu hafal. Jadi pas baca itu dipaparkan dengan dipaparkan dengan cara yang kita terima harus harus jangan punya ekspektasi bahwa ini something yang udah lu tahu itu makanya baca aja gitu. Hmm. Nggak terlalu ya kalau mungkin cerita Perang Dunia bisa tahu lah ini konflik antara ini oh, Jerman dengan sekutu atau apa lagi bisa bisa kita bayangkan ini nggak sama sekali. Ya cuma tahu nama Napoleon, terus ya itu aja paling sama Revolusi Prancis nggak terlalu banyak detail background story yang bisa relate ke cerita ini gitu. Tapi kan juga itu apa namanya? Aku duga ya karena si Tolstoy ini merasa dia ngomong sama orang yang sejaman sama dia, yang tahu, yang merasa referensi itu tahu Ya, semua gitu loh. tahu semuanya. Karena menurut aku Hmm. membaca buku yang tidak kita mengerti itu justru ada kenikmatannya sendiri kan. Aku pernah baca buku tentang eh, bagaimana seorang pelukis mempelajari anatomi. Jadi dia harus bagaimana dilukis. Jadi dia harus melihat Hmm. itu dibedah kan. Nah, terusnya bekerja sama dengan dokter bedah dan sebagainya itu penuh dunia yang sama sekali aku nggak tahu soal painting, nggak tahu soal Hmm, anatomi. Tapi itu nggak membuat aku tidak menikmatinya gitu loh. hmm, Sementara di buku ini tuh kenapa ya seperti nelennya tuh susah banget. Ya, padahal itu sebenarnya enteng ya. Itu kalau habis Iya, Blade of Black, ini kalimat-kalimatnya itu enteng. Cuma iya. bukan itu yang bikin lebih berat gitu. Kalau Tolstoy itu kalau kalimat-kalimatnya lebih gampang dipahami sebetulnya dibanding Orhan Pamuk. Hmm. Orang tua tuh pak kalimatnya anak kalimat berpanjang mengular gitu kan. Iya, Kadang-kadang kita iya. harus mengulang beberapa kali ini. Tapi ini kalimatnya enteng sebenarnya.
Ya, Tapi kenapa iya. memusatkan perhatian itu loh yang sulit. Tadi Dika kenapa Dika? Sorry. Ya tadi mau kalau mau baca buku tentang seniman yang udah pensiun dan sudah membahas tentang nilai sosial masyarakat dan apa baca ini. Apa Yang mana tuh? sih kamera? Oh, Oh, Kazuo Ishiguro. iya Ya. iya iya. Itu baru ya? Atau buku lama dia Buku sih? lama sih, Lama itu Mas. lama. Sebelum Card on the Sun itu, apa namanya? Yang dia nulis AI atau robot. Oh nggak tahu deh yang Kazuo soal itu. Ishiguro juga. Oke. Aku malah lagi baca ini Kazuo. Ini tebal juga. Buried Giant. Bridge Giant. Ah kayak lucu tuh. Itu Tatel ya, terbitin ya? Kenapa? Penerbitnya siapa? Gramedia tuh. Gramedia. Ah, itu Remedia. Gramedia. Gramedia. Ah, berarti ya harus ke Remedia berarti. Ayo Kirain, lagi 12-12 tuh Gramedia. kirain ini, kirain bahasa bahasa Inggris yang Tatel Edition. Enggak, Ya. enggak. Aku menantang nih. Bisa nggak nyebutin satu persamaan War and Peace dengan Harry Potter? Aduh, apa ya? Aduh, Woi, woi, Apa? Full blood. nah ini Full pertanyaan blood, mud blood. yang menarik dan menyebalkan perhatian saya. Ayo, Lita yang udah baca 2 kali. Mbak Lita nih. Harus spoilernya dari Mbak Lita nih. Kayaknya kita baca Enggak. edisi yang sama. Itu ada di edisi kita, Lit. Oh ya, enggak nggak. Apa ya? Nggak, jadi ada salah satu tokoh jenderal atau tokoh prajurit yang cedal atau apa gitu loh. Hmm. Jadi dia kalau ngomong itu R-nya nggak keluar, jadi W. Nggak- Oh iya, Oh ya, 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 ya dari awal. Denisov ya, siapa namanya? Denisov. Iya. Heeh, Nah, itu di Denisov yang terus dia. konsisten dia sampai ke belakang. Nah, aku seneng banget tuh tokoh itu. Dia yang nyuri nyuri makanan kan dari gerobak. Dan ternyata itu makanan untuk para jenderal dan dia marah-marah gara-gara itu terus dia dapat petisi dari kaisar kan. Iya. Tapi terus aku lupa dia kecelakaan gimana terus dia akhirnya masuk rumah sakit dan itu ditengok sama Rostov kalau nggak salah. Sama si Nikolai Rostov ya. Itu. Nah, itu gambarin rumah sakitnya itu aku mual juga tuh bacanya. Iya, aku ketika Itu. melihat si Tolstoy melukiskan itu, aku jadi ingat, oh ini kayak ngomongnya si Hagrid ya. Jadi suaranya itu Oh, Hmm, sesuai iya. sama omongannya gitu loh. Di, cedal-cedal iya iya. apanya itu dipakein gitu. Cedar. Fellow ya. Tadi aku mikir ke siapa di Harry Potter? Hagrid ya, benar-benar. Hagrid. Mm-mm. Hagrid atau yang Madam siapa yang waktu Quidditch itu loh, yang dia dialek Perancis tapi bahasa Inggris gitu kan. Oh, oh, Madame bukan. Pomfrey, bukan Madame Pomfrey, Jadi, Madame, tim perempuan itu ya. Yang ya, perempuan yang dari Prancis sama Loeffler siapa itu. Nah, mm, kan ngomongnya Loeffler, bahasa Inggris tetapi logat Prancis itu dijaharkan gitu. Prancis. Logat Prancisnya ya. Hmm. Harry Potter. Hagrid sih. Hagrid. Hagrid juga ya. Ya, ya, ya. Jadi, jadi kepikir dia udah seri-seri membaca teori free will tuh dia masih kepikir orang yang cedal itu harus orang pelo itu harus ditulis juga gitu. Mm. Itu kok itu dari awal udah lucu sih buat aku yang dia apa nyuri uang ya atau apa aku lupa. Terus Oh, sepatu juga masalah sepatu. yang kudanya dia beli kuda ternyata kudanya itu tidak sesuai sama harapan, kuda pasti ada cacatnya atau Mm, kukunya itu luka gitu. Terus dia marah-marah, terus hilang kan mm, uang mm, mm. sekantong. Iya uangnya hilang. Iya itu udah lucu orang itu. Iya sih, ini menurut aku ini harus dibaca ulang if you care. Tapi balik lagi kalau tadi Lita Tadarusan, kita tuh sebenarnya melakukan hal yang sama kan. Kalau nggak gara-gara ini mungkin aku juga nggak akan pernah Ya. baca War and Peace loh. Aku harus mengaku dosa ya. Ya, silakan Eka.
Kayaknya setiap kita perpanjang, oke kita udah setuju perpanjang kita, kita ketutup dulu. Dan ya itu, setiap berpanjang pasti ulang dari awal lagi. Wah, Iya, dari akhirnya pesta ini. nggak langsung dibaca. Oke, seminggu ke depan udah istirahat dulu. Habis itu seminggu yang berikutnya, Hmm. mas satu lagi. Saya ada aja alasannya gitu, nggak ada motivasi ingin membaca itu. Gitu. Hmm. Sampai ketika yang terakhir itu aku mikirnya gini, yang seperti Lita bilang tadi, seandainya nggak sibuk, seandainya nggak ada apa-apa, seandainya you have all the time in the world, will you still read it? Ya, Apakah pasti itu susah. membantu membaca ini sampai selesai? I doubt it. Aku Iya, ragu banget itu. susah sih. Hmm. Mungkin kayak Yang karena susah tuh, apa ya? Lebih ke kesulitan, bukan kesulitan ceritanya, kesulitan nggak engage dengan dengan gaya bahasanya gitu. hmm. Terlalu panjang, terus emang emang detail. Kadang detail itu ya kalau nggak relate dan nggak ngena juga nggak susah nggak untuk masuknya. Aku juga kadang baca buku yang kayak ya kayak ya tadi dibilang bahwa ini buku tentang pelukis atau tentang apa lah gitu yang kita nggak tahu sama sekali, itu jadi pengetahuan yang menarik gitu. Cuma kalau ternyata di sini dibahas tentang perang dan aku juga nggak terlalu suka dengan cerita perang, jadi nggak terlalu engage, jadinya nggak susah buat masuk ke dalam ceritanya. Makanya bab bab berikutnya itu ya emang dibutuhkan ya niat-niat yang benar-benar kuat gitu. Dan faktor-faktor eksternal juga, seperti Iya, janji ini, hmm, kayak kita yang pertama kali karena tugas kuliah gitu kan, yang kedua karena ini. Tapi ya balik lagi seperti Lita bilang tadi kan bilangnya sibuk lah, aku juga ada ini, ngurusin mamaku dan sebagainya. Aku kadang-kadang di yang terakhir kali kita perpanjang itu, aku berandai-andai, oke, kalau aku kasih setahun lagi, ya masih nggak bakal setahun beres lagi. juga, nggak ya bakal nggak sih? beres juga sih. Dalam hati itu aku tetap yakin begitu kita janjian setahun lagi, aku akan membacanya sebulan sebelum tanggal terakhir itu gitu. Iya, iya, betul. Iya, iya. Itu nggak Itu se-engage Anak Karenina sih. Aku Anak Karenina tuh menikmati banget loh. hmm, Tolstoy juga kan itu. hmm. Itu karena ceritanya lebih sederhana ya. Eka udah baca belum? Belum, Mbak. Oh, bentar ya. Tapi bukunya udah ada di rak udah lama. Hmm. Ya, itu soal itu ya Eka. Dulu aku tuh waktu student Simpan di catatan saya. suka, Skala itu. Salah. iya, aku tuh suka di Ya, kita mood dapat board. gangguan gitu ya, apa namanya? eh Jadilah membership book club. Nanti kamu dikirimin tiap bulan buku-buku klasik-klasik itu dengan harga member gitu kan. Eh, Kamu bisa dapat harga member karena jadi yang bikin kita mau jadi anggota itu adalah di begitu begitu jadi anggota, kita dapat 5 buku kayak gini gratis. Cuman syaratnya setiap bulan kamu jangan lupa aja membatalkan buku bulan ini. Kalau buku bulan ini sudah terkirim ke rumah, kamu harus bayar gitu kan. Jadi aku pikir jadi aja member di sini, member di sini, member di sini, dapat 5 buku dari sini, 5 buku dari sini gitu kan. Habis itu harus ingat aja membatalkan tiap bulanan itu. Nah, ini buku salah satu yang aku dapatkan dari cara itu. Jadi buku ini sudah ada dari tahun 2004 atau 2005 di rak bukuku gitu. Sampai Mei 2023 akhirnya, ayolah mulai kita ajak teman-teman untuk tersiksa bersama. Oke. Lama lama banget itu udah ya Mas ya berarti ya. Iya, nah, jadi kan perlu faktor eksternal ya kayak gini, kita engage apa namanya janjian. Tapi itu pun setelah 1,5 tahun not that easy gitu. Aku sebenarnya pengen tanya ke Lita, waktu di kuliah itu gimana bahasnya, Lita? Itu bahas penokohannya, bahas setting waktu, tempat. Ya seperti biasa lah. Jadi Oh ya, isi semua ya. bahas Mm-mm. eh, bahas apa dari sisi akademis Nggak usah, juga usah.
apa namanya, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik gitu-gitulah Ada nggak yang bisa dibahas. dibagi di sini, Kak? Lita? Udah lupa ya. Ya, 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 dua ya. puluh lima tahun Wan, Ya, 5 tahun maksudku, lalu. maksudku kalau aku ya cukup yakin 10 tahun lagi kalau kita on the spot disuruh ngomongin Museum of Innocence, I have something to say gitu ya. Karena kita engage banget sama bacaan kita. Tapi aku belum tentu merasakan hal yang sama dengan buku ini gitu. Aku cuma bisa bilang, aku sudah pernah baca buku ini loh ya. Selesai. Goodreads dan Ya. Paling aku ingat yang ya itu metafor-metafor apa, retorika-retorika Tolstoy gambarin langit ketika perang misalnya. Eh, atau yang tadi yang tentang politik perang itu. Ya, seingatku itu dulu dibahas juga sih. Jadi waktu aku kuliah itu tentang kondisi sosial masyarakat. Jadi bagaimana antropologi masyarakat itu berubah ketika perang. Ya, tadi itu batasan-batasan itu kemudian jadi hilang. Terus kelas-kelas itu mulai terdegradasi kan, mulai terhapuskan sedikit demi sedikit gitu. Kayak sekarang aja kita kan gelar Raden itu udah lakunya apa coba? Orang dinilai dari kerjanya kan sekarang, dari gelar pendidikan malah sampai dijual perbelikan gitu. Dan mungkin Mbak Lita, yang Mbak Lita sebut di awal tadi tentang perang, ada yang meninggal karena memang di medan perang beneran, ada yang meninggal karena melahirkan tadi kan istri si apa, eh, Istrinya Prince Andrew. istri Prince Andrew meninggal. Justru mungkin itu juga dampak dari perang kan gitu. Kenapa misalnya dia Iya. meninggal? Apakah karena layanan kesehatannya justru tidak bagus karena dampak dari perang gitu. nggak ada air Kalau ya, Kak? seingat Nggak ada air ya, Kak? nggak ada air. Itu di Medan sekarang. Kalau sepemahaman aku sih Eka, pada masa itu perempuan bangsawan kan memang melahirkannya di rumah ya, Hmm. memang tidak di rumah sakit. Dan di sini pun digambarin sebetulnya istrinya Prince Andrew saat melahirkan pun sudah didampingi gitu, sudah ada pendampingan dari semacam dukun beranak lah pada masa itu gitu, dan itu sudah dianggap orang yang ahli. Jadi Hmm. didatangkan kalau nggak salah dari Moskow atau dari Saint Petersburg gitu untuk menolong persalinan ini gitu. Tapi ternyata memang tidak terselamatkan. Hmm. Tapi itu perang yang masih di luar Rusia, ya Kak. Jadi ketika itu orang Rusia itu seakan-akan tidak ada pengaruhnya ke kehidupan sehari-hari. PDAM masih jalan terus. Terus apa Ya. namanya? Itu kan seperti si Nikolai ke luar negeri aja, nanti dia pulang gitu kan dari medan perang. Mereka pesta-pesta. Si Ellen pacarnya, istrinya si Pierre juga pesta-pesta bahkan sempat selingkuh ya, Kak ya. Ilita ya. Sempat Juga selingkuh dan itu juga juga seru ya, yang duel itu, duel siapa? Pierre 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 dengan siapa? Denisov. Eh, Iya, dan Denisov ya. Aku lupa. iya ada Rostov deh. ya. Iya, aku pokoknya dia ada duelnya gitu. Iya, terus dia menang lagi. Pierre itu orang dia bukan perwira tapi dia malah lebih jago menembak. Iya. Terus baru terasa dampak perang itu di Battle of Borodino itu karena Prancis sudah masuk Mm-mm. ke tanahnya Rusia. Jadi kemiskinan si Iya, bapak si tua Bolkonski kan meninggalnya ketika di pengungsian ya, kalau nggak salah ya. Jadi mereka mulai iya, merasa menderitanya itu setelah Battle of Borodino itu turning point untuk orang Rusia yang aristokrat-aristokrat ini. Nah, ketika dia mengungsi atau ada dalam proses pengungsian itu, si keluarga Bolkonski ini kan keluarga yang dermawan, terutama si Maria itu yang paling agamis, yang paling taat gitu, paling religius. iya. Dan dia mendapatkan kesulitan ketika rakyat menyusahkan dia gitu loh. Dia udah bilang ambil aja apa yang Mhm. kamu mau gitu kan, tapi tetap aku lupa detailnya. Terus ketika dia dihadang sama
eh, para orang desa itu datanglah si Nicholas, Nikolai, Nikolai ya, yang menyelamatkan si Rostov ya, Nikolai Rostov yang menyelamatkan si Maria. Akhirnya mereka jatuh cinta. Hmm. Nah, jadi di tengah keriuh rendahan perang itu ada selipan-selipan kisah cinta itu. Karena si Maria ini kan udah give up gitu loh. Kayaknya saya udah Mm-mm. nggak pernah pacaran, terus ya udahlah, eh, mungkin saya akan mengabdi kepada Tuhan aja gitu. Ternyata ada satria penyelamat yang Iya, Iya, klasik-klasik. ya itu intrik-intrik kecil itu justru kalau kita fokus bisa kelihatan sih, bisa kerasa ada yang menarik gitu. Setelah Cuman terlalu jemur banyak berjam-jam, memang. setelah jemur berjam-jam ada permata kecil. Ya, ini ya kecil aja gitu ya masih ada. Ya, habis itu liwat lagi, habis itu tenggelam lagi. Tenggelam lagi, lewat jalan panjang, gelap lagi gitu ya. Tapi terus terang ya, aku makanya aku bilang udah sampai Battle of Borneo nggak? Begitu udah di sepertiga terakhir itu agak penuh harapan aku. Sampai ketika Eh, epilog kedua itu balik lagi. Oh, aja ini. mm-mm. Tapi rata-rata buku Tolstoy seperti ini sih. Kalau kita baca apa itu Tuhan Maha Tahu tapi Dia Menunggu kalau Dia nggak menung salah. ya. Tuhan tahu tapi dia Itu menang. juga kayak ya kan Tuhan Maha Tahu tapi Dia Menunggu. Itu kan juga udah asik-asik. Ternyata ya belakangnya kayak gitu. Ya penuh khotbah juga sih jadinya. Itu mungkin karena si Tolstoy itu jadi tokoh masyarakatnya Rusia zaman itu sih. Dia kan bilang Ya. dua kaisar di Rusia yaitu eh, kaisar yang beneran nama Leo Tolstoy dan kadang-kadang orang lebih percaya sama Tolstoy gitu kan. Dia jadi sotoy banget di Hmm. akhir-akhir itu menurut aku. Dan dia meninggalkan istrinya itu kan bukan karena hal-hal yang luar biasa, itu kan karena apa namanya, eh, bukan midlife crisis lagi ya, late life crisis yang nggak Udah jelas, telat banget ya. Iya, situa labil aja gitu loh. Tiba-tiba putus iya. sama istrinya. Hmm. Mm-mm. Jadi di satu sisi maksudku adalah kalau kamu dia tidak terlalu berhak menjadi pengkhotbah kok karena dia hidupnya sendiri itu kacau balau gitu loh. Walaupun kritikus di artikel pembukanya itu menurut aku bla 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 banget deh. Karena dia bilangnya begini, Tolstoy itu adalah memberikan pencerahan terhadap kehidupan melalui contoh. Come on. Walaupun dia hidupnya kacau banget gitu ya. Ngapain kita dengerin khotbahnya orang yang hidupnya kacau gitu kan? Tapi bisa di-spin sama artikel di depan itu gitu. Ya, Jadi gitu. Tapi yang penting aku sudah selesai. Udah khatam ya. Sudah hatam War and Peace. Iya. aku juga baca artikel mingguannya New York Times gitu. Kan selalu ada pertanyaan, buku apa yang kamu malu untuk mengakui belum pernah baca? Itu War and Peace itu sering muncul. War and Peace, Moby Dick, gitu kan. At least War and Peace Moby Dick. done. Iya, soalnya selalu di-mention buku ini gak di mana-mana pasti War and Peace, War and Peace. Iya. Nggak maksudnya Iya. secara apa ya? Dan ini juga buku kalau taruh di lemari bagus banget gitu. Tebel gitu. Dan ini sempat beberapa tahun jadi penyangga lemari, saking tebelnya gitu. Iya, iya, Biar iya. biar rak di atasnya nggak roboh, ditopang pakai ini gitu. Kalau ada orang datang ke rumah gitu, wow, ada War and Peace di raknya. Baca belum? Belum lah. Aku sudah, aku udah bisa gaya-gayaan. Belum. Oke. Tapi niatmu gimana ya, Kak? Will you do it? Will you ever do it? Akan kulanjutkan Mas pasti. Justru dengan obrolan ini aku makin penasaran tadi kan. Sebenarnya kalau dari dengar cerita Mas Irwan, cerita Mbak Lita, ada permata-permatanya itu kan, permata kecil gitu kan. Paling nggak ada warnanya di dalam sebenarnya. Gitu.
Kalau di awal-awal kan terasa kayak datar aja sebenarnya ya. Ya. Kayak Iya. nggak sih untuk membaca. Awalnya bukan datar sih, Eka. Aku ngerasa kayak film India malah, yang pesta-pesta Iya, borjuis gitu kan. iya. Ya, Ini jodohin ini, emak-emak begini, nampilin permatanya begini, ya nggak sih? Hmm, Banget, banget, yang iya. kayak kayak ini kan apa sih memperkenalkan anaknya kepada masyarakat gitu ya. Iya, iya. ya itu benar sih. Apalagi kan istri nonton ini apa sih yang di Netflix tuh? Oh, Yang Bridgerton, Bridgerton. iya kayak gitu. Kebayang kayak gitu jadinya pas awal-awal itu. Ada pesta, ada ini. Heeh, iya. Kita berempat ini Jadi pertama kan bahas Sampar ya, Ya Sampar. Sampar. buku klasik juga. Hmm. Terus kita Mm-mm. setahun setengah kemudian War and Peace. War and Peace. Kenapa kita nggak bikin tradisi aja ya, berempat ini perkumpulan buku bantu. Buku Buku bantal. bantal. Habis ini mau apa? Ayo. Ya ayolah, tahun depan ya. Ayo. Apa? Aku udah nyiksa kalian 2 kali kan? Atau Kalau aku yang waktu Sampar aku nggak tersiksa sih. Iya, ya, ya, itu udah cuma ya. ya baca ulang sih. Ya, Heeh. ya. Baca ulang. Yang ini tersiksa kan? Akhirnya ngaku kan? Aku senang kalau ngelihat orang-orang bereksi gitu. Oh, ini berat sekali. Oh, ini klasik. Come on, just say it. It's boring. Ya, iya, iya. Tersiksanya karena itu. Kapan habisnya sebetulnya ini gitu kan? Itu kan cara lain untuk mengatakan bahwa ini menjemukan. Iya. Ya, kalau kita mau bikin tradisi buku itu ya ayo setiap orang Ayo. Boleh. untuk mengusulkan. Mau apa? Ayo, ada apa? Les Miserables mau. Victor Hugo. Oh, Terus Victor Hugo yang mana, Mbak? Les Les Miserables. Miserables. Oh, Les Miserables. Aku belum baca sih. ada sih di rumah, cuman Pernah kayak nonton buku, aja. buku satu kayaknya deh. Aku dua bukunya. Ya bukunya Namanya. dua, baru cuma ada satu waktu itu. Iya. Ada dua. Terserah sih. Ada Charles Dickens. Kalau mau yang tebal juga. Aku mending dikit deh daripada ini. Dickens. Iya, kayak lebih Kok ada sih beberapa. Coba aku intip ke lemari bentar ya. lebih enak dibaca Firman, kayaknya. ayo. Ntar aku nyari sesuatu. Kalau Cari ke tahu ya. Rusia lagi, aduh, Aduh, mana ya buku itu? Nggak nemu. Tapi aku kan sudah menunaikan hakku dengan buku penyiksaan ini. Gantian lah. Dickens boleh. Charles Dickens yang mana? Oh, tadi apa sih? Mark Kita Twain. kembali tadi. Bukan Mark Twain. Aku Mark. Bukan buka mata ini tuh. Apa yang judulnya nama orang itu? Great Expectation. Grave Great Expectation. Expectation. Iya, iya, iya. Aku punya nih yang Atau Great Expectation. punya. Atau Oke. Bleak Kayaknya House. kayak ada deh, kayak punya deh. Kalau Dickens. Ini Aku punya yang ini Great Expectation. Great Expectation. Ya, Punya sampulnya ini. aku Iya, yang ini, iya. Mbak. Yang hardcover Hmm. dia. Yakin mau Hmm. bikin. Atau Aku sih ayo aja kalau Dickens. Ya, aku Iya tahu kamu Dickens suka. ayo. Aku Bukan tahu Lita suka. kita pindah jangan 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 Rusia lagi lah. Aku Jangan kalau Rusia. kalau terakhir Allende itu. gimana? Allende. Itu Oh, Allende, Isabel ayo. Allende yang mana? menurut aku Yang Allende itu nggak termasuk di kelas-kelas buku ini deh. Allende itu masih zaman kita deh. ya sih, ya. Iya. Hmm. Kurang menyiksa. Kurang Kurang menyiksa. menyiksa. Kalau ini O. Henry, kumpulan tulisan, kumpulan cerita. Atau Oh, Umberto Henry. Eco. Umberto Eco. Berto Eko yang mana? In the Ah, Name of boleh, Rose? boleh tuh, boleh tuh. Mau. Name of Rose? Boleh, boleh, boleh. The Name of the Rose mau. Film The Rose Atau waktu wih, The Name of the Rose. ini
Itu mah aku seneng banget. Aku udah tahu aku suka. Aku udah baca Aku udah beberapa baca kali. Nah, juga. Aku udah pernah a- baca. Aku udah baca, cuman lupa. atau yang Foucault Pendulum. Full court pendulum Waduh, aku ada Vokal yang Pendulum terjemahan nggak sih. punya bahasa Inggrisnya. Aku punya yang Bisa bisa terjemahan. bisa 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 dicari lah, bisa cari gampang lah. Mm-mm. Tapi Foucault balik lagi, Pendulum banyak. apakah itu sekelas si, atau maksudnya seera, seklasik si War and Peace? Enggak kayak Enggak sih, setelah. Itu setelah. Umberto Eco tuh baru meninggal, baru Iya, masih di zaman kita. 2013 atau. Hmm. Iya, Iya. Kalau tapi yang nggak apa-apa. seangkatan ini sih Charles Dickens atau Mark Twain ya. Mark Twain atau Charles Dickens kalau mau. Hmm. Atau yang Lita bilang tadi itu, Victor Victor Hugo. Aku Les punya Miserables. nih dua buku. Les Miserables. Buku satu, buku dua. Iya, Itu iya. perang revolusi juga kan itu kan? Level, Kenapa? iya. Itu ada Napoleon-Napoleonnya juga kan ya, Lit? Iya. Iya, iya. Ya kan? Dickens aja deh Dickens. Ya, Dickens tuh awal-awal 19-an, Tunggu tunggu. 18 akhir, kalau nggak salah. ya bisa lah. Grup kita ini kita ganti aja namanya, tapi tetap buku-buku bantal ya. Gantian sekarang siapa yang Iya, mengusulkan. I think it's a good terserah habit. sih Dika. Jangan Kan jangan Iya, jangan jangan Victor Hugo deh. ya. keder Jangan. duluan ya. Dan di rumah ada pertama pertama buku cuma satu, kan bukunya dua tuh cuma ada satu. Kedua, aduh, Heeh. ngebahas perang lagi ya. Eh, Tapi kayaknya Charles Dickens itu nggak ada bahas filmnya perang. kan. Charles Dickens. Si Hmm? Les Miserables Kenapa? itu kan ada filmnya. Yang main itu yang main Anne Hathaway Liam Neeson. Yang main Iya, ya. dan Anne Hathaway. Heeh. Oh, Anne Hathaway ya. It's a cool film. iya. Ya filmnya udah nonton sih Mhm. Mas. Hmm. Itu yang musikal kan? Musikal. Heeh. Iya, iya. Nanti kalau Hmm. Kalau yang itu terjemahannya sih juga sudah ada ya terjemahan Indonesia. Yang mana? Les Miserables Les Miserables itu. Udah ada. Ya, Udah cool. udah. udah, Deh. tapi a bridge, Bridge Bridge itu ya Mbak ya. Aku nggak tahu sih belum baca bridge kalau ya. itu. Nggak harus diputusin. Atau ada Hunchback in Notre Dame juga Hmm. bagus. Itu yang tentang opera itu kan. Hmm. Itu Victor Hugo juga. Intinya sih Ah, menurut iya. aku, Itu, untuk membaca buku seperti ini itu butuh kawan ya. Jadi aku sih nggak bakal iya. suatu hari yang Just- indah terus memutuskan ini dan akan membahas sendirian. Menurut aku itu gila. Faktor flexing dan pamer itu kan penting ya. Kalau mau flexing sebenarnya itu kalau buku Indonesia mau flexing bukunya Seno sih. Yes, itu Naga Yang Bumi, mana? Naga Bumi Mbak. Oh, Naga lagi Bumi. booming. Mm-mm. Oh, kalau Naga yang Bumi Iya. itu tiga ada buku tuh kan. e-booknya nggak? Ada e-booknya nggak? Soalnya aku kan susah logistiknya. Kayaknya ada Mas karena Gramedia. Oh ya, oke oke. Ada di apa? Gramedia Digital ya. Kayaknya ada itu tiga buku kan satu dua tiga dan kalau itu selesai 3.000 halaman tuh lebih Mas. Dan Mm-mm. masalahnya game media digital tuh harus pakai aplikasinya dia. Iya, dan itu Iya. juga kalau kamu punya dua gawai itu nggak bisa sinkron. Iya. Nggak bisa sinkron. Itu Hmm. yang nyebelin. Itu Sorry, nyebelin. media. Mungkin ada di ini juga Kalau Google ada Play. Di Playbook, Google di Book. Play, itu asik itu. Hmm. Bisa macam-macam, bisa coret-coret. Bagus sih. Taiko itu juga buku bantal. Oh iya Taiko juga atau Musashi ya. Musashi, Musashi. let's Musashi. go. Ayo, Musashi Musashi, yuk. Musashi, Musashi boleh, Musashi. boleh, boleh. Ayo, ayo, Musashi ayo. aku baca Musashi. Aku lagi baca Musashi ya. dua buku. Musashi, Musashi. Musashi aku ada bukunya, buku bantal juga tuh. Ini Iya, lagi baca dua buku Jepang. Jadi kayak masih auranya masih nempel nih. iya. Musashi mau. Musashi, bolehlah kita lompat ke Asia ya. Ya, Musashi. Iya, Mas Irwan nyari bukunya nih kayaknya. iya. Tuh. Aku juga punya kayak gitu kok. Persis. Ya. Nah, Mm-mm. kalau ini udah tahu pasti pasti menyenangkan ini. Mau Ya, bantal ya. walaupun Iya, agak lambat ya Mas ya, itu juga agak lambat alurnya loh. Iya, iya, iya. Aku iya udah sih. baca agak lambat, agak ini juga. Butuh kesabaran. Of course. Tapi menyenangkan kok bacanya. Menyenangkan, benar. Mm-mm. Mm-mm. Gak membosankan. Nggak menjemukan. Ya, Ya, balik lagi kan, ini apa berfaedah banget ternyata membaca berjamaah seperti ini ya. Jadi Iya, perlu kita lestarikan dan
dibikinin podcast ini juga Gaya jadi kasih. bisa diingat gitu ya. Oh, 2024, yeay. Halo. Nah, 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 nah. Oke. Iya. Ya, Tapi berarti deal ya, Musashi. Musashi, boleh, boleh, boleh. Kasih Oke. Harus bantal. enggak. oke, supaya berfaedah ini ya, mari kita akhiri dengan memberikan motivasi lah. Walaupun aku banyak kritik dari tadi kalau kedengarannya seperti itu, tetapi itu cuman berusaha untuk jujur aja supaya kita nggak kemakan nama reputasi gitu loh. Mhm. Tapi aku tetap ini dari aku dulu ya, aku tetap menyarankan bacalah buku klasik apapun metode motivasimu. Boleh dengan flexing, boleh Mhm. untuk menantang diri karena membaca itu kalau itu aja kan ya ya itu aja dapatnya. Iya. Dengan Ya, menantang diri apa yang lebih sulit, apa yang di luar comfort zone kita itu menurut aku rewarding. Reward paling minim adalah kamu bisa flexing. Oke. Kalau Lita atau Dika atau Eka gimana? Closing Eh, statement sih ya. Ya, kalau aku sih Mas ya, untuk baca-baca buku klasik semuanya ini yang disebut-sebut, disebut-sebut, kemudian diberikan rekomendasi oleh para kritikus gitu. Aku pikir memang aku paling tidak harus baca sekali aja minimal. Jadi tahu sebenarnya isinya seperti apa dan eh, setuju atau tidak akhirnya dengan kritikus tersebut gitu. Jadi memang aku pengen baca semuanya itu. Setuju banget. Hmm. Setuju banget. Ya, kalau aku sastra klasik secara keseluruhan ya, nggak Tolstoy aja gitu. Kita diajarin sabar memang. Dan aku merasa kesabaran itu yang udah hilang dari penulis-penulis zaman sekarang gitu. Mereka udah mulai kurang pakai retorika misalnya. Udah mulai mengurangi metafora-metafora yang padahal itu betul-betul bisa menstimulasi daya nalar kita gitu. Kalau kita banyak baca itu kan mau nggak mau nalar, empati, kemudian rasa-rasa yang tadinya nggak tergelitik itu akhirnya jadi terkemuka. Itu aja sih. Bisa dibayangin ya gimana penulis-penulis generasi TikTok nanti dengan Ya, attention span-nya ya. Karya setipis apa yang akan dilahirkan. sekarang aja trennya Bah, udah. iya, paragrafnya pendek-pendek. ya, ya, ya. Seperti biasa juga tradisi yang kemarin yang closing statementnya tuh Dika. Pasti Ah, Dika apa ya? nih, biasanya di gongnya Dika nih. Enggak lah sih, maksudnya. Ya, ya buku ini kan belum beres dibaca. Jadi kadang kembali ke apa ya? Ke dulu dulu pernah sih di zaman kuliah dulu melabelkan diri sebagai pembaca buku klasik gitu. Makanya ngumpulin buku kayak Dickens, Milan Kundera, Albert Camus gitu-gitu. Dan ya sampai titik kayaknya puncak keklasikan yang harus diberes adalah buku ini gitu. Maka ini sih bakal dari Mari dulu kita memang ada niat bereskan. untuk membereskan. Kemarin ada motivasi kan ternyata nggak sampai DNF gitu, di You Did Not Finish gitu. Tapi mari kita bereskan, Dika. Mari kita bereskan sih ya. Cuman makanya sekarang lebih fokus mungkin ke lebih ke toko peernya lah. Lebih ke sana sih. Untuk cerita aja mungkin kalau nggak terlalu relate ya nggak masalah. Penting kita dapat cerita toko dan yang tadi yang dikit-dikit yang bisa makna-makna kecil yang ada di sana mungkin bisa diambil gitu. Terus ya ya kayak Mbak Lita bilang tadi atau Mbak Ika bilang tadi bahwa sastra klasik itu ya harus butuh kesabaran dan ini memang tuturnya memang kayak gitu gitu. Paragrafnya panjang, detailnya kadang berlebihan dan mungkin itulah yang membuat dia jadi disebut sastra sastra klasik gitu. Karena mau tidak bisa dipungkiri lah buku ini lah yang nge-shape banyak tokoh, banyak penulis, banyak cerita di shape dari buku-buku sastra klasik ini gitu. Betul Secara sekali. langsung atau tidak langsung. Itu sih paling. Bagus sekali. Jadi kalau mau pakai yang lebih apa praktis saja, kayak maraton, kita kan daripada mikirin 42 kilometer, kita mikirin 10 kilo pertama, 5 kilo berikutnya ya kan. Nah, etapa-etapa seperti itu, go at least to Borodino, the Battle of Borodino, and then everything change. Kamu udah terinvest juga, kamu udah 1.300 halaman nih, kalau nggak terus rugi ya. Tanggung ya, Itu dia. Tanggung. tanggung.
Jadi gitu ya, makasih teman-teman semua, menyenangkan Ya, sekali. makasih semuanya Eh, Kasih. dan kita akhiri untuk tahun motivasinya. 2024 dengan semangat baru untuk baca buku klasik ya. Ya, Thank you. Oke. kita ketemu lagi Sampai berarti tahun depan ya. ketemu. Sampai ketemu tahun depan. Makasih. Bye. Eh, Bye.